Saya tidak lagi berada di lubang bawah tanah, atau bahkan di Gunung Changbai. Melihat sekeliling, yang bisa saya lihat hanyalah pasir kuning. Seolah-olah saya tiba-tiba tiba di gurun pasir, tak berbatas dan tak berujung. Mendengar ini, Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya, cukup terkejut. Bagaimana mungkin ada gurun di bawah Gunung Changbai? Mungkinkah? Mata Zhao Chen tiba-tiba berbinar, dan sebuah tebakan muncul di benaknya. Namun alih-alih mengajukan pertanyaan atau menarik kesimpulan, ia terus mendengarkan Li Chenghao menceritakan pengalaman ajaib ini. Saya ketakutan saat itu karena saya tumbuh besar di pegunungan Changbai. Saya pernah melihat pegunungan hijau, air jernih, dan lanskap berselimut salju, tetapi saya belum pernah melihat badai pasir sejauh mata memandang. Saya ingin berbalik dan kembali ke jalan yang saya lalui. Tetapi yang mengejutkan saya, jalan yang saya lalui telah menghilang, dan di belakang saya terbentang hamparan pasir kuning yang tak berujung. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain terus berjalan. Untungnya, tempat ini tidak terdampak gempa bumi. Entah sudah berapa lama aku berjalan, tapi aku melihat sekelompok bangunan terbengkalai di depan, jadi aku masuk. Tak ada satupun makhluk hidup di dalamnya. Hanya beberapa patung aneh. Saat itu, aku mencium aroma yang menggoda. Aku sudah sangat lapar, dan setelah berlari sekian lama, aku malah semakin lapar. Aromanya membuat mulutku berair. Mengikuti aroma itu, aku menemukan sebuah pil, menelannya, dan ternyata rasanya luar biasa. Aku baru saja hendak mencari pil lain di dekatku ketika patung-patung di sekitarku tiba-tiba hidup dan menerkamku dari segala arah, mencoba membunuhku. Aku berlari seperti orang gila, dan patung-patung itu mengejarku seperti orang gila. Saat berlari, tiba-tiba aku melihat sungai di depan, dan tanpa berkata apa-apa, aku melompat ke dalamnya. Air sungai itu sangat dingin, dan langsung membekukanku hingga tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku sudah keluar dari lautan pasir yang asing itu dan kembali ke Gunung Changbai, berbaring di tepi sungai. Saat itulah aku membuka lubang spiritualku, memperoleh kekuatan tahap tenang, dan bertransformasi menjadi wujud manusia. Pertama kali aku melihat diriku di air sebagai manusia, aku benar-benar terkejut. Kemudian, beberapa pendaki melihatku dan mengira aku pendaki yang mengalami kecelakaan. Jadi mereka membawaku menuruni gunung dan membiarkanku melihat keajaiban dunia manusia. Jadi begitulah adanya. Setelah mendengarkan cerita Li Chenghao, Zhao Chen akhirnya mengerti mengapa dia menjadi roh. Itu semua memang karena keberuntungan. Keberuntungan orang ini sungguh patut ditiru. Tetapi mengapa Anda pergi ke Korea Selatan untuk mengembangkan karir Anda? Dengan wajah berlinang air mata, Li Sungho berkata, tidak ada cara lain. Terlalu banyak kultivator hebat di Tiongkok, dan aku takut pada mereka. Sebagai perbandingan, di Korea Selatan kebanyakan penipu dan sedikit ahli. Yang cocok bagiku untuk menipu orang? Ah, tidak. Itu cocok bagiku untuk mengembangkan karierku, jadi aku pergi ke Korea Selatan. Zhao Chen terkekeh, sepertinya kamu dipaksa meninggalkan kampung halamanmu. Li Chenghao mengangguk berulang kali dan berkata, benar. Aku sebenarnya monster Tiongkok murni. Lalu ia bertanya dengan hati-hati, Tuan, apakah Anda sudah menebak tempat seperti apa itu? Zhao Chen agak terkejut. Ia tak menyangka Li Chenghao, selain pandai menyanjung, juga pandai membaca ekspresi orang. Namun, karena Li Sungho telah mengakuinya sebagai gurunya, tidak perlu lagi menyembunyikan hal-hal ini darinya. Zhao Chen mengangguk dan berkata, menurut perkiraanku, tempat yang kau temukan secara tidak sengaja itu pastilah sebuah dunia rahasia. Alam rahasia? Apa itu? Tanya Li Chenghao penasaran. Zhao Chen menjelaskan, agama Buddha berbicara tentang 3.000 dunia besar dan 3.000 dunia. Alam rahasia juga dapat dipahami sebagai dunia atau bidang, dan terdapat perbedaan yang jelas berdasarkan ukurannya. Alam rahasia yang besar dapat mencapai lebar puluhan juta mil, sementara alam rahasia yang kecil hanya berukuran 1 atau 2 mil. Ada banyak alasan terbentuknya alam rahasia. Beberapa terbentuk secara alami di bawah nutrisi esensi matahari dan bulan. Lainnya diciptakan oleh para dewa, Buddha, dan iblis agung dengan kekuatan mereka sendiri. Beberapa kultivator yang telah menembus alam bawaan dan memasuki alam kenaikan bahkan dapat menciptakan alam rahasia mereka sendiri. Li Chenghao buru-buru bertanya, lalu alam rahasia macam apa yang tak sengaja aku masuki? Zhao Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu. Tapi berdasarkan deskripsimu, alam rahasia itu seharusnya kosong. Menurut buku, alam rahasia itu seharusnya sangat kaya energi spiritual dan sangat indah, bukan reruntuhan pasir kuning. Oh, sudah terbengkalai? Sayang sekali. Li Sungho mendesah berulang kali. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Selama bertahun-tahun, aku ingin kembali ke tempat itu untuk mencari 1 atau 2 pil lagi yang kuminum dulu. Meskipun pil-pil itu memberiku kekuatan untuk mencapai tahap Jingjing dan memungkinkanku mengambil wujud manusia. Wujud manusiaku tidak stabil, berfluktuasi setiap bulan. Selama fluktuasi ini, wujudku terus-menerus berubah antara wujud manusia dan beruang. Setiap perubahan itu membuatku kesakitan luar biasa. Secara kebetulan,
Aku membaca di sebuah buku kuno bahwa rumput Tiao dapat meringankan kondisi ini. Itulah sebabnya aku datang untuk menyinggung kekuatan suci guruku. Zhao Chen tiba-tiba menyadari jadi, kau datang untuk rumput Tiao. Kupikir kau datang untuk membalas dendam keluarga Park. Li Sungho mengerucutkan bibirnya. Ekspresinya penuh penghinaan keluarga Park. Mereka tidak layak. Zhao Chen terkekeh lalu berkata, sebenarnya, fakta bahwa alam rahasia ini terbengkalai hanya berarti energi spiritualnya terkuras, tetapi bukan berarti tidak ada hal baik lainnya di dalamnya. Patung yang kau temui dan pil misterius yang kau telan adalah hal-hal baik yang tertinggal di alam rahasia yang terbengkalai ini. Kurasa seharusnya ada hal-hal baik lainnya di alam rahasia ini, jadi tetap layak dikunjungi. Sayang sekali aku tidak tahu persis lokasi alam rahasia itu. Aku sudah mencari di Gunung Changbai selama bertahun-tahun, tapi aku masih belum menemukannya, kata Li Chenghao sambil mendesah, merasa sangat frustrasi dan menyesal. Zhao Chen tertawa menemukan lokasi alam rahasia tidaklah sulit, hanya akan sedikit merepotkan. Tuan punya solusi? Mata Li Chenghao berbinar. Zhao Chen mengangguk. Dia menguasai seni pelacakan. Meskipun teknik ini seringkali hanya memberikan alamat samar untuk target di daerah terpencil dan terpencil, bahkan dengan peta parsial sekalipun, teknik ini mungkin tidak dapat menentukan lokasi mereka atau memberikan rute. Namun ini berlaku untuk orang biasa. Zhao Chen sudah punya ide. Ia berencana menggunakan teknik pelacakan untuk mencatat dan menggambar alamat serta peta terlebih dahulu, lalu mencari profesional terkait untuk menentukan lokasi dengan membandingkan peta satelit dan metode lainnya. Mungkin melakukan itu akan menghabiskan banyak uang. Tapi bisakah uang dibandingkan dengan dunia rahasia? Lagi pula, dengan kekayaan dan pendapatan Zhao Chen saat ini, dia bahkan tidak akan menganggap uang sebanyak ini sebagai masalah. Hebat! Seru Li Chenghao bersemangat. Kapan kita bisa memastikan alamatnya dan pergi ke dunia rahasia ini? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak usah terburu-buru. Selain patung-patung itu, pasti ada jebakan dan mekanisme lain di alam rahasia ini. Kita perlu melakukan persiapan yang diperlukan sebelum bisa menjelajahinya. Setidaknya sampai aku mencapai tahap Jingjing atau lebih tinggi. Li Chenghao mengangguk berulang kali. Sambil menyanjung, pertimbangan guru sungguh mengagumkan. Zhao Chen memutar matanya, kesal. Sepertinya sikap menjilat pria ini tak tertahankan. Di saat yang sama, ia merenung. Haruskah aku mengajak Yingji, Hao Li, dan Cheng Haoyu untuk menjelajahi dunia rahasia? Dunia ini penuh dengan bahaya yang tak diketahui. Lebih banyak orang berarti lebih banyak bantuan. Lagi pula, Yingji dan yang lainnya sudah sering mengalami suka dan duka bersamaku. Aku sepenuhnya percaya pada mereka. Saat dia tengah merenung, wanita tulang tiba-tiba berbisik, Tuan, seseorang datang. Zhao Chen mendongak dan melihat beberapa penduduk desa berlari ke arahnya dari kejauhan. Ayo kita pergi dari sini sebelum ketahuan. Seru Zhao Chen. Ia telah memberitahu orang tuanya bahwa ia hanya melihat-lihat pangkalan penanaman tanaman obat, dan jika mereka tahu ia ada di sini, akan sulit menjelaskannya. Jadi ia segera merunduk dan bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak, meninggalkan area itu secepat kilat. Wanita tulang dan Li Sungho mengikutinya, sementara Xiao yang langsung melarikan diri ke pegunungan yang dalam. Adapun kucing putih, rubah merah kecil, dan Xiao Dangkang, mereka sudah berlari kembali ke desa. Ketika penduduk desa itu berlari mendekat, mereka tidak melihat siapapun, hanya kawah-kawah aneh di tanah dan banyak pohon tumbang. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mereka saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Setelah menuruni lereng bukit, Zhao Chen sengaja berbalik ke arah pangkalan penanaman tanaman obat sebelum menampakkan diri. Ia kemudian berjalan memasuki desa bersama wanita tulang dan Li Chenghao. Setibanya di desa, melihat setiap rumah tangga sibuk menyiapkan hidangan lezat, Li Chenghao langsung meneteskan air liur. Apakah mereka sedang menyiapkan makan malam? Bolehkah aku ikut makan malam nanti? Zhao Chen menjawab, tentu saja. Aku membawamu ke sini agar kau bisa berkenalan dengan orang-orang. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab atas bisnis penanaman tanaman obat. Tentu saja, syaratnya adalah kau bisa menunjukkan ketajaman bisnis yang memuaskanku. Jangan khawatir, Tuan, aku pasti akan memuaskanmu. Li Chenghao sekali lagi bersumpah, menunjuk ke langit dan bumi. Zhao Chen melambaikan tangannya. Baiklah, mulai sekarang, jangan panggil aku master di depan orang lain, panggil aku bos. Lagi pula, selama kau bekerja dengan baik, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah transformasimu yang tidak stabil. Benarkah, bos? Anda baik sekali. Li Chenghao mengangguk penuh semangat, memujinya berulang kali. Saat itu, aroma lezat tercium, menarik pandangannya kembali ke dapur sebuah keluarga. Air liurnya menetes. Jaga sopan santunmu, kata Zhao Chen kesal. Memangnya harus serakah begitu? Li Sungho berkata dengan malu. Maaf, Tuan, tidak. Maksudku, bos, aku tidak punya hobi lain, aku hanya suka makan. Baiklah, rakus lagi. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Ketika mereka sampai di rumah,
Zhao Shikuan dan Shen Lijun terkejut melihatnya menuntun orang asing dan bertanya, "Nak, siapa ini?" Zhao Chen sudah menyiapkan alasan dan memperkenalkan. Ini manajer penjualan yang saya pekerjakan untuk pangkalan penanaman tanaman obat Cina. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan para pedagang tanaman obat. Besok ada beberapa pedagang tanaman obat yang akan datang untuk membahas bisnis, jadi saya menyuruhnya datang dari Chengdu. Kami baru saja bertemu di pintu masuk desa dan membawanya ke sini. Oh, begitu. Itu menjelaskan kenapa ada mobil asing terparkir di pintu masuk desa. Zhao Shikuan tiba-tiba tersadar, lalu berkata, "Seharusnya kau sudah melakukan ini sejak lama. Lagi pula, ibumu dan aku tidak punya pengalaman berjualan dan tidak bisa membantumu sama sekali." Mengetahui bahwa Zhao Shikuan adalah ayah Zhao Chen, Li Chenghao tak berani lengah. Ia membungkuk dan membungkukkan badan, lalu berkata, "Paman Zhao, jangan khawatir, serahkan urusan penjualan padaku mulai sekarang. Sejujurnya, aku punya gelar emba dari Universitas Harvard di Amerika Serikat." Zhao Shikuan benar-benar bingung. Universitas Harvard? Gelar emba? Apa itu? Sehebat itu? Ini, Li Chenghao tidak pernah menyangka kalau pamernya akan menjadi bumerang seburuk itu, dan dia benar-benar malu. Zhao Chen, yang berdiri di samping, tertawa agak tidak ramah. Setelah malam perayaan, penduduk desa bangun pagi-pagi keesokan harinya dan mulai bekerja dengan penuh semangat. Kemarin, Zhao Chen membagikan bonus dan rumah, yang membuat mereka gembira dan gembira, tetapi juga memunculkan gagasan seorang sarjana rela mati demi orang yang memahaminya. Tentu saja, penduduk desa tidak terlalu terpelajar dan tidak mengenal pepatah kuno ini, tetapi mereka mengungkapkan perasaan yang sama dengan kata-kata mereka sendiri. "Saudara Yuan begitu baik kepada kita. Jika kita tidak bekerja keras, bukankah kita akan dianggap tidak tahu berterima kasih? Kita tidak bisa melakukan itu." Berita bahwa pangkalan penanaman tanaman obat membagikan uang dan rumah tersebar luas dalam semalam, sedemikian rupa sehingga pagi-pagi sekali, banyak orang dari desa lain datang untuk melihat seperti apa rumah yang telah dialokasikan untuk mereka. Vila-vila indah itu membuat iri penduduk desa lain. Penduduk desa Jinhua, dengan kepala tegak dan sikap pamer, mengundang mereka untuk mengunjungi rumah baru mereka. Namun, ketika ditanya berapa jumlah uang yang mereka terima, mereka tetap diam, hanya mengatakan bahwa mereka menerima banyak, tanpa menyebutkan jumlahnya secara spesifik. Mereka memahami prinsip untuk tidak memamerkan kekayaan. Alhasil, banyak warga dari desa lain yang awalnya ragu pun datang menanyakan apakah bisa bekerja di pangkalan penanaman tanaman obat tersebut. Zhao Chen mempercayakan tugas perekrutan kepada Zhao Shikuan. Ayahnya telah tinggal di desa Jinhua sepanjang hidupnya dan mengenal orang-orang di sekitarnya dengan sangat baik. Ia lebih tahu daripada siapapun siapa yang cocok untuk bekerja dengan seseorang dan siapa yang tidak. Akan tetapi, meskipun karyawan baru juga mendapatkan gaji pokok dan komisi mereka jauh lebih kecil dibandingkan karyawan angkatan pertama, dan mereka tidak diberikan perumahan apapun. Meski begitu, orang-orang pegunungan masih berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka tahu bahwa meskipun penghasilan mereka tidak sebesar angkatan pertama, gaji rata-rata mereka tetap akan lebih tinggi daripada yang bisa mereka dapatkan jika bekerja di kota. Bagi orang-orang pegunungan, ini praktis merupakan kesempatan emas. Zhao Shikuan sangat menikmati merekrut orang karena penduduk desa pegunungan akan berkumpul di sekitarnya, menghujaninya dengan pujian dan sanjungan, yang sangat memuaskan kesombongannya. Tentu saja, terlepas dari kesombongannya, ia tetap tenang dan tidak membiarkan beberapa kata-kata manis memengaruhi pilihannya. Melihat ini, Zhao Chen merasa lega. Sekitar tengah hari, Zhao Chen menerima telepon dari Fang Yi, yang mengatakan bahwa mereka akan segera tiba di desa Jinhua. "Secepat itu? Kukira kau baru akan sampai sore." Zhao Chen agak terkejut. Fang Yi menjawab, "Kami berangkat sebelum fajar, dan para pedagang jamu itu cukup cemas. Ini juga berkat reputasimu yang sudah teruji di pelelangan jamu Guangzhou." Zhao Chen mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan menyambutmu di pintu masuk desa nanti." Setelah menutup telepon, Zhao Chen mengantar Bone Woman dan Li Chenghao ke pintu masuk desa. Setelah menunggu sekitar 10 menit, beberapa kendaraan off-road terlihat. Meskipun Fang Yi belum pernah ke desa Jinhua secara langsung, ia telah mengirim orang ke sana dan tahu bahwa jalannya sulit dilalui. Jadi ia secara khusus mengatur beberapa kendaraan off-road berpenggerak 4 roda untuk menghindari masalah di jalan. SUV itu langsung menuju pintu masuk desa dan berhenti. Fang Yi dan Wen Hua keluar lebih dulu, diikuti oleh lebih dari 30 pedagang jamu yang turun dari SUV di belakang mereka. Melihat Zhao Chen, para pedagang jamu ini tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, "Bos Zhao, bukankah basis penanaman jamu Anda terlalu terpencil? Apalagi jalan mendaki gunung, sangat terjal dan sulit dilalui. Kami hampir mati karena perjalanan yang bergelombang." Beberapa pedagang jamu bahkan mengalami mabuk perjalanan akibat perjalanan yang bergelombang. Setelah turun dari kendaraan, mereka berjongkok di pinggir jalan dan muntah-muntah hebat. Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Tempat ini memang agak terpencil, tetapi pegunungan, air,
dan udaranya sangat bagus. Itulah sebabnya kita bisa menanam tanaman obat yang baik di sini. Beberapa pedagang jamu melirik ke sekeliling dan mengangguk, lalu berkata, benar. Pegunungan, air, dan udara di sini memang sangat indah. Tidak ada sedikit pun polusi. Ayo semuanya, aku akan mengantar kalian ke pangkalan penanaman tanaman obat. Zhao Chen memberi isyarat agar kalian melanjutkan perjalanan. Para pedagang tanaman obat langsung setuju dan mengikuti Zhao Chen menuju ke tempat penanaman tanaman obat. Sepanjang jalan banyak pedagang jamu berbisik-bisik satu sama lain. Kita hampir sampai di tempat penanaman tanaman obat Tuan Zhao. Aku penasaran seperti apa kualitas tanaman obat di sana. Dilihat dari banyaknya ramuan obat yang mereka kirim ke pelelangan di Guangzhou, kualitasnya pasti bagus. Itu belum tentu benar. Ramuan yang dikirim ke pelelangan tanaman obat jelas merupakan ramuan terbaik yang mereka miliki. Kita sudah sejauh ini, kita tidak ingin pulang dengan kecewa. Mereka mengira mereka berbicara pelan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Zhao Chen telah mendengar semuanya dengan jelas. Bibir Zhao Chen melengkung membentuk senyum. Ia tidak berbalik atau berbicara, tetapi berpikir dalam hati, mana mungkin aku pulang dengan kecewa? Kau beruntung kalau tidak benar-benar terpana dengan apa yang kulihat. Kelompok itu dengan cepat memasuki basis penanaman tanaman obat Cina. Untuk menghindari membuat mereka takut, Zhao Chen secara khusus menginstruksikan kawanan serigala untuk tidak berpatroli hari ini dan tetap berada di ruang keamanan mereka. Para pedagang jamu ini telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan memiliki mata yang tajam terhadap detail. Mata mereka berbinar begitu memasuki area penanaman jamu. Karena mereka menemukan bahwa semua tanaman obat yang tumbuh di lahan obat seluas itu memiliki kualitas terbaik. Lalu teriakan dan seruan meletus terus-menerus dari kerumunan. Astaga! Lihat panas noto ginseng di sana, daun dan batangnya, sungguh indah dan sempurna. Akar dan batangnya pasti berkualitas luar biasa. Bunga honeysuckle ini sungguh indah. Setiap tangkainya memiliki 2 bunga, dengan warna emas dan perak yang khas. Bunganya berbentuk seperti bulan sabit dan memiliki aroma harum yang menyegarkan dan menyenangkan. Sungguh sempurna. Ini pertama kalinya saya melihat bunga honeysuckle seindah ini. Lihatlah hamparan Ganoderma lucidum itu. Ganoderma lucidum yang begitu besar dan indah itu cukup langka. Tunggu, bentuk dan warnanya tampak liar. Saya baru saja membeli Solomonesil kualitas terbaik dengan harga tinggi. Tapi kualitasnya jauh lebih rendah daripada Solomonesil di sini. Saat itu, para pedagang jamu yang berpengalaman dan berpengetahuan luas ini bagaikan nenek Liu yang memasuki Taman Grandview. Mereka mengomentari setiap herba, berseru-seru penuh kejutan. Para pedagang tanaman obat benar-benar terkejut. Seorang pedagang tanaman obat tak kuasa menahan diri untuk berseru, tanaman obat berkualitas tinggi ini jarang ditemukan di basis budidaya tanaman obat Tiongkok lainnya. Anda akan beruntung jika menemukan 1 atau 2 saja. Tapi di sini, tanaman ini ada di mana-mana. Zhao Chen tersenyum tipis dan berkata, bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa di basis penanaman obat herbal Tiongkokku, ada banyak tanaman obat yang bagus? Para pedagang jamu berkata serempak, dulu kami pikir Anda melebih-lebihkan, tetapi sekarang kami tahu bahwa Anda sama sekali tidak melebih-lebihkan. Anda hanya terlalu merendah. Jadi, Anda cukup puas dengan tanaman obat yang diproduksi di pabrik obat herbal Tiongkok saya? Tanya Zhao Chen. Para pedagang jamu mengangguk berulang kali, sambil mengobrol satu sama lain puas. Sangat puas. Jamu-jamu di sini kualitasnya terbaik yang pernah kulihat. Sebelum datang ke pangkalan penanaman tanaman obat dukun, para pedagang tanaman obat ini telah membuat perjanjian pribadi bahwa meskipun tanaman obat di pangkalan penanaman tanaman obat dukun itu berkualitas sangat baik, mereka semua akan mengatakan bahwa tanaman itu jelek agar harganya bisa turun. Mereka bahkan sepakat untuk tidak menawar terlalu tinggi pada pelelangan itu, hanya untuk pamer, agar dapat membeli tanaman obat terbaik dengan harga terendah dan kemudian membagi keuntungan secara rata saat mereka kembali. Namun, saat itu, para pedagang jamu ini begitu terlena dengan deretan jamu berkualitas tinggi di hadapan mereka sehingga mereka lupa akan kesepakatan mereka dan langsung mengutarakan isi hati mereka. Saat mereka menyadari apa yang telah mereka katakan, sudah terlambat untuk menariknya kembali. Mereka hanya bisa saling memandang. Ekspresi mereka sungguh canggung. Zhao Chen mengamati reaksi para pedagang tanaman obat dan merasa gembira. Dia sudah tahu tentang transaksi curang mereka. Tapi lelang yang dia selenggarakan hari ini tidak seperti yang dibayangkan para pedagang jamu ini. Rencana mereka untuk menurunkan harga sungguh mustahil. Tentu saja, Zhao Chen tidak akan memberitahu para pedagang jamu mengenai hal ini. Ini merupakan kejutan bagi mereka, atau, lebih tepatnya, sebuah keterkejutan. Pada titik ini, Zhao Chen hanya bertanya, apakah Anda ingin melanjutkan tur Anda? Ya, jawab para pedagang jamu serempak. Mereka dipenuhi dengan rasa penasaran dan penasaran terhadap tempat penanaman tanaman obat milik sang dukun. Kalau begitu, silakan ikuti aku dan teruskan perjalanan. Zhao Chen berbalik dan memimpin para pedagang herbal dalam tur mereka. Pada periode berikutnya, para pedagang tanaman obat melihat Hishou berbentuk manusia, bunga teratai salju Tianshan yang harum,
dan ladang bunga merah yang berubah menjadi lautan api. Tanaman obat ini, yang memiliki lingkungan tumbuh yang sangat berbeda, semuanya berhasil dibudidayakan di pangkalan penanaman tanaman obat Tiongkok ini, dan tumbuh dengan subur, dengan masing-masing lebih sempurna dan berkualitas lebih tinggi daripada sebelumnya. Adegan-adegan ini menghancurkan akal sehat para pedagang jamu. Seruan dan jeritan mereka tak henti-hentinya. Keributan mereka membuat penduduk desa yang bekerja di pangkalan penanaman jamu mencibir dan bergumam. Mereka dari kota besar, ya? Mereka benar-benar tak tahu sopan santun. Meskipun begitu, wajah mereka dipenuhi rasa bangga dan gembira. Ramuan obat ini, yang membuat para pedagang terkesima, ternyata tumbuh subur di bawah perawatan mereka. Li Tao dan Meng Daihua, yang berdiri di samping beberapa penduduk desa, mengangguk setuju setelah mendengar keluhan mereka benar. Orang-orang ini mudah sekali terkejut, sungguh memalukan. Kedua pakar budidaya tanaman obat Cina ini lupa bahwa kemarahan awal mereka tak kalah dahsyat dibanding kemarahan para pedagang tanaman obat ini. Li Tao dan Meng Daihua telah sepenuhnya menyatu dengan komunitas ini, bahkan memindahkan keluarga mereka ke sini. Mereka juga berhak atas bagian keuntungan dan alokasi perumahan kali ini. Bagaimanapun, mereka memang sangat membantu di sini. Mereka membimbing penduduk desa melalui banyak tugas teknis. Namun, bahkan setelah menghabiskan setengah tahun di pangkalan penanaman tanaman obat, mereka masih belum dapat memahami mengapa tanaman obat tumbuh subur di sini, atau mengapa mereka dapat berhasil membudidayakan semua jenis tanaman obat dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan yang membuat para pedagang tanaman obat penasaran. Beberapa pedagang jamu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, mungkinkah ini karena pegunungan yang indah, air yang jernih, dan udara segar di sini? Jika saya menyewa beberapa gunung di sekitar sini dan menjadikannya basis budidaya tanaman obat, bisakah saya juga menanam tanaman herbal berkualitas tinggi ini? Jika Li Tao dan Meng Daihua mendengar pikiran terdalam mereka, mereka pasti akan mengejek dan tertawa tanpa ampun. Mereka telah bereksperimen menanam tanaman obat di lereng bukit terdekat. Hasilnya mengecewakan. Tanaman obat yang ditanam di luar area budidaya tanaman obat yang ditentukan tumbuh dan tampak biasa saja, tanpa ada yang istimewa. Lebih lanjut, tanaman obat dengan kebutuhan lingkungan tertentu, seperti ginseng dari utara dan teratai salju dari dataran tinggi yang dingin, sangat sulit dibudidayakan. Atau, kalaupun bertahan hidup, kualitasnya sangat buruk. Jelas, alasan mengapa tanaman obat di dasar penanaman tumbuh subur tidak ada hubungannya dengan faktor lingkungan. Akar penyebabnya terletak pada Zhao Chen, dalam teknik penanaman khusus yang ia sebutkan. Meskipun Li Tao dan Meng Daihua belum pernah melihat Zhao Chen menggunakan teknik penanaman ini, mereka tidak ragu. Teknik rahasia seperti itu tentu tidak akan diungkapkan kepada orang lain. Zhao Chen memimpin para pedagang tanaman obat ke area budidaya ginseng. Ginseng, sebagai bahan obat yang berharga, telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir dan juga merupakan bahan obat yang paling dihargai oleh pedagang tanaman obat. Meskipun mereka belum melihat tubuh ginseng di bawah tanah, daun dan kepala ginseng yang terekspos segera menarik perhatian para pedagang tanaman obat ini. Ginseng ini kelihatannya cukup bagus. Bentuk daunnya sempurna, dan kepala ginsengnya juga bagus. Itu pasti ginseng berkualitas tinggi. Sayangnya kita tidak bisa melihat ginsengnya sendiri, jadi kita tidak tahu kualitasnya. Mendengar ini, Zhao Chen tersenyum dan berkata, ingin melihat kualitas spesifik ginseng ini? Tidak sulit sama sekali. Kamu bisa memilih 4 ginseng dan menggalinya untuk melihatnya. Para pedagang obat herbal tak tinggal diam dan langsung mulai bekerja, menggali 4 akar ginseng secara acak dari ladang ginseng. Ya ampun, kualitas ginseng ini sungguh menakjubkan. Ini adalah ginseng berkualitas tinggi dengan kelima karakteristik tersebut. Ayo lihat. Kualitas ginseng ini sama sekali tidak kalah dengan ginseng terbaik yang dijual dengan harga selangit di lelang Guangzhou. Kalau cuma 1 ginseng berkualitas bagus, itu lain ceritanya, tapi keempat ginseng yang digali sembarangan itu semuanya berkualitas tinggi. Mungkinkah semua ginseng di ladang ginseng ini berkualitas seperti ini? Mengerikan sekali. Mungkinkah tempat ini diberkati oleh dewa pengobatan atau dewa pengobatan? Setelah keterkejutan awal, para pedagang jamu kehilangan minat untuk melanjutkan tur mereka. Saat itu, hanya satu pikiran yang memenuhi benak mereka, beli semuanya. Beli semua jamu di sini. Maka mereka mendesak dengan tidak sabar. Bos Hao, sebutkan harga untuk ginseng ini. Tadi kamu bilang semua tanaman obat akan dilelang? Gak masalah. Kasih aku harga awal, dan kita akan ajukan penawaran untuk ginseng ini sekarang juga. Mereka mulai cemas, tetapi Zhao Chen tetap tenang. Tersenyum sambil bertanya, apakah kamu tidak akan melanjutkan turmu? Para pedagang jamu menggelengkan kepala, kami tidak akan berkunjung lagi. Kami yakin jamu yang tersisa juga berkualitas tinggi. Baiklah, kata Zhao Chen. Ini bukan tempat lelang. Silakan ikuti saya ke gedung kantor. Meskipun para pedagang tanaman obat bersemangat, mereka juga tahu bahwa ini bukanlah tempat untuk berdiskusi bisnis atau mengadakan lelang. Jadi mereka semua mengikuti Zhao Chen menuju gedung kantor di pangkalan penanaman tanaman obat. Keempat pedagang herbal itu,
Dengan hati-hati memegang akar ginseng seolah takut merusak daun dan batangnya serta merusak penampilannya. Bertanya, Bos Zhao, apa yang harus kita lakukan dengan keempat akar ginseng ini? Haruskah kita menguburnya kembali? Tidak perlu, kata Zhao Chen tanpa menoleh. Lemparkan saja ke tanah. Hah? Keempat pedagang herbal yang memegang ginseng itu tercengang, mengira mereka salah dengar apa katamu? Melemparnya ke tanah? Anda membuang ginseng berkualitas tinggi itu ke tanah? Tidakkah Anda merasa bersalah? Anehnya, Zhao Chen sama sekali tidak terganggu dan berkata, ya, lempar saja ke tanah, dan mereka akan datang dan memakannya sendiri. Makan? Siapa yang mau makan? Sebelum para pedagang herbal sempat bereaksi, kucing putih itu muncul di hadapan mereka bersama rubah merah kecil dan 2 dangkang. Melihat mereka belum meletakkan ginseng di tanah, secercah rasa tidak senang terpancar di mata kucing putih itu. Ia melompat ringan dan menyambar keempat akar ginseng itu secepat kilat, memberikan satu kepada rubah merah kecil dan satu kepada masing-masing 2 dangkang. Kemudian, ia mengambil ginsengnya sendiri dan mulai memakannya sedikit demi sedikit. Para pedagang jamu ketakutan dan secara naluriah mencoba mengusir kucing putih itu dan menyelamatkan 4 akar ginseng. Li Chenghao segera menghentikan mereka. Berkata, hewan-hewan ini milik bos kita. Jangan sakiti mereka. Namun, dalam hatinya, ia berpikir, aku sedang menyelamatkan kalian. Tahu? Tuan-tuan muda dan nona-nona ini bukan orang yang bisa kalian ganggu. Kalau mereka marah, mereka bisa dengan mudah menghabisi kalian. Fang Yi dan Wen Hua juga melangkah maju dan menjelaskan. Mereka adalah hewan peliharaan Bos Zhao. Mereka menggali tanaman obat untuk dimakan setiap hari di pangkalan penanaman tanaman obat. Tidak ada yang mengejutkan tentang mereka. Jangan khawatir tentang mereka. Para pedagang jamu terdiam. Ramuan obat berkualitas tinggi dan berharga seperti itu, dan Anda benar-benar menggunakannya untuk memberi makan hewan peliharaan Anda? Serius? Apa perlu sembrono dan boros seperti itu? Pada saat ini, timbul rasa tanggung jawab di hati para pedagang tanaman obat, yaitu menyelamatkan tanaman obat yang baik ini dari tangan Zhao Chen, si boros itu, dan dari mulut binatang-binatang pemakan bunga peoni. Harus saya akui, rasa misi ini sungguh mengerikan. Setibanya di gedung kantor, Zhao Chen memimpin para pedagang tanaman obat langsung ke ruang konferensi. Berbeda dengan villa-villa yang diberikan kepada karyawan, gedung kantor tersebut tidak hanya didekorasi dengan indah, tetapi juga dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang lengkap. Misalnya, ruang konferensi tidak hanya memiliki meja dan kursi konferensi, tetapi juga komputer dan proyektor. Semua ini dibeli oleh Chai di atas permintaan Zhao Chen, dan hari ini adalah pertama kalinya peralatan tersebut digunakan. Setelah mencolokkan drive USB dan membuka dokumen, semua orang segera melihat nama-nama banyak tanaman obat di layar, beserta nomor yang ditandai setelahnya. Bos Zhao, apa ini? Seorang pedagang tanaman obat bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen menjawab, harga pembelian berbagai tanaman obat. Para pedagang obat herbal semuanya tampak bingung. Bukankah seharusnya lelang? Ada apa dengan harga beli ini? Apakah Zhao Chen Liang berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak ikut lelang, melainkan memilih penjualan normal? Seorang pedagang jamu yang tidak sabar segera mengemukakan masalah ini. Zhao Chen tersenyum dan menjawab, ini salah saya karena tidak menjelaskannya sebelumnya. Yang saya lelang bukanlah jamu, melainkan hak distribusi eksklusif. Hanya ada satu distributor eksklusif per provinsi. Setiap orang di provinsi itu yang ingin membeli jamu dari pangkalan penanaman obat herbal Tiongkok Wui harus membelinya darinya. Kami tidak mengizinkan penjualan lintas wilayah, dan kami tentu saja tidak mengizinkan persaingan yang tidak sehat antar distributor. Kata-kata ini tentu saja menjadi petir bagi para pedagang tanaman obat. Awalnya kami mengira Zhao Chen hanya akan melelang beberapa tanaman obat, tetapi kami tidak menyangka dia akan bertindak sejauh itu dengan melelang hak distribusi provinsi eksklusif. Ramuan obat yang baru saja mereka lihat berkualitas sangat baik, laku keras di pasaran. Hak distribusi provinsi eksklusif ini tak diragukan lagi merupakan gunungan emas dan perak. Para pedagang tanaman obat segera mengambil keputusan mereka harus memperoleh hak distribusi eksklusif provinsi. Front persatuan yang disepakati pada awalnya dengan cepat berkembang menjadi keretakan. Saat itu, Zhao Chen justru menambah panasnya suasana hari ini. Saya akan menawarkan 4 slot distribusi eksklusif tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut, slot distribusi eksklusif untuk Provinsi Sichuan telah dipilih sebelumnya untuk Wen Hua dan tidak akan dilelang. Semua yang hadir dapat mengajukan penawaran untuk 3 slot lainnya. Para pedagang jamu awalnya tidak terburu-buru. Lagi pula, ada lebih dari 30 provinsi dan kota madya di seluruh negeri. Lebih banyak daripada jumlah penduduk mereka sendiri. Skenario terburuknya adalah nasib buruk dalam menawar provinsi yang kurang berkembang secara ekonomi. Meski begitu, mereka tetap bisa meraup untung besar. Namun saat ini, Zhao Chen hanya menawarkan 4 tempat, 1 diantaranya sudah disediakan untuk Wen Hua, sehingga hanya tersisa 3 tempat untuk mereka. Dengan lebih dari 30 orang yang bersaing hanya untuk 3 tempat, persaingan makin ketat secara dramatis, dan aliansi mereka pun runtuh total.
Wen Hua sangat gembira. Ia tak menyangka Zhao Chen akan memberinya hak distribusi eksklusif di Provinsi Sichuan. Ini praktis memberinya segunung emas. Dia buru-buru bangkit dan terus mengucapkan terima kasih kepada Zhao Chen, yang mengundang tatapan iri dan cemburu dari pedagang tanaman obat lainnya. Setelah Wen Hua duduk, seorang pedagang jamu bertanya, "Tuan Zhao, bagaimana Anda berencana melelang hak distribusi provinsi eksklusif ini?" Zhao Chen mengangkat dua jari dan menjawab, "Saya hanya butuh dua hal. Pertama, jumlah jamu yang dijanjikan untuk dijual setiap tahun. Kedua, pembagian keuntungan. Siapapun yang menawar tertinggi akan memenangkan distribusi provinsi eksklusif. Jumlah jamu yang akan dijual setiap tahun harus dipenuhi. Mereka yang gagal memenuhi kuota akan dicabut dari distribusi provinsi eksklusifnya dan penawaran akan dilanjutkan." Kata-kata ini menyebabkan keributan di antara para penonton. Para pedagang tanaman obat bersedia menerima jumlah tanaman obat yang akan mereka beli, tetapi mereka agak resistan terhadap pengaturan bagi hasil. Seseorang langsung bertanya, "Anda menetapkan harga pasokan lalu mengambil sebagian keuntungannya? Bukankah itu terlalu berlebihan?" Zhao Chen tertawa, "Kalau menurutmu terlalu mahal, kamu tidak perlu ikut lelang. Dengan kualitas ramuan obat di sini, aku jamin semuanya akan kujual dengan harga tinggi. Serendah apapun harga yang kutawarkan, kamu tetap akan untung besar." Para pedagang jamu mengangguk setuju. Zhao Chen benar sekali. Meskipun mereka berbagi sebagian keuntungan, mereka tetap bisa meraup untung besar. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Tuan Zhao, saya bisa menerima syarat penawaran yang Anda ajukan." Kemudian, menoleh ke orang yang baru saja bertanya, ia berkata, "Huang tua, Tuan Zhao benar. Jika Anda merasa ini tidak adil, jangan ikut lelang." Pedagang jamu lainnya pun turut memberikan komentar. Setiap orang yang berkurang meningkatkan peluang bertahan hidup. Orang-orang ini cerdik. Mereka ahli dalam seni mengorbankan orang lain demi diri mereka sendiri. Pedagang jamu bermarga Huang itu sangat frustrasi. Mengumpat dalam hati, "Kalian ini, apa kalian punya rasa moral? Apa yang terjadi dengan Front Persatuan? Kalian mengkhianatiku begitu saja? Kalian benar-benar hina. Siapa bilang saya tidak menawar? Tuan Zhao, saya tidak keberatan dengan permintaan Anda." Sikap pedagang jamu bermarga Huang itu berubah total 180 derajat. Apa gunanya kehilangan muka kalau menyangkut uang? Lagi pula, dia sekarang dipenuhi kebencian terhadap pedagang jamu lainnya dan telah bertekad bahwa meskipun dia gagal memenangkan tender distribusi eksklusif provinsi, dia akan tetap menyusahkan orang-orang ini dan membuat mereka kehilangan lebih banyak uang. Pedagang jamu bermarga Huang mendengus dalam hati. "Siapa suruh kalian kurang ajar menjualku? Karena kalian begitu kejam, jangan salahkan aku juga karena bersikap kejam." Zhao Chen melirik para pedagang jamu di ruang konferensi dan bertanya, "Apakah ada yang keberatan? Siapapun yang tidak setuju dengan tuntutan saya boleh pergi kapan saja." Terjadi keheningan di ruang pertemuan, lalu para pedagang tanaman obat menyampaikan pendapatnya. "Tuan Zhao, saya tidak keberatan. Saya juga tidak. Saya sepenuhnya setuju dengan permintaan Anda. Semua tanaman obat di sini berkualitas terbaik, jadi Anda tentu berhak mengajukan permintaan seperti itu, dan itu wajar saja. Mereka tidak bodoh, mereka tidak perlu melawan uang." Zhao Chen berdiri, memberi isyarat, dan memanggil Li Chenghao. Penampilan Li Chenghao saat ini benar-benar berbeda dari yang ada di pelelangan Guangzhou. Baik Fang Yi, Wen Hua, maupun para pedagang jamu tidak mengenalinya. Zhao Chen memperkenalkan, "Ini Li Chenghao, manajer penjualan pangkalan penanaman tanaman obat dukun kami. Dia bertanggung jawab penuh atas lelang kuota distribusi eksklusif provinsi ini. Selain itu, dia juga akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Anda di masa mendatang." "Halo semuanya, saya sangat senang bisa bekerja sama dan melayani Anda," ujar Li Chenghao sambil tersenyum. Tubuhnya yang tembam dan wajahnya yang bulat membuatnya tampak manis dan menawan. Ditambah dengan senyumnya yang ramah, ia langsung menarik perhatian para pedagang jamu, membuat mereka merasa bahwa manajer penjualan ini seharusnya lebih mudah dihadapi daripada Zhao Chen. Namun, mereka segera menyadari betapa salahnya mereka. Dibandingkan dengan Zhao Chen, Li Chenghao adalah pengusaha yang benar-benar kejam dan tak berperasaan. Setelah Li Chenghao selesai memperkenalkan diri, Zhao Chen berinstruksi, "Saya serahkan urusan di sini padamu. Jaga baik-baik semua tamu. Saya harus pergi sekarang. Hari sudah mulai malam, dan dia harus bergegas kembali ke Chengdu karena dia ada kelas besok." "Jangan khawatir, bos, aku pasti tidak akan mengecewakanmu," kata Li Chenghao sambil membungkuk dan mengikis. Zhao Chen mengangguk, lalu meminta maaf kepada para pedagang jamu di ruang konferensi, dengan berkata, "Maaf semuanya, saya ada urusan lain, jadi mohon maaf." Semua orang dengan cepat berkata tidak apa-apa dan, bersama Li Chenghao, mengantar Zhao Chen keluar dari ruang konferensi. Setelah Zhao Chen pergi, Li Chenghao mengundang semua orang untuk duduk kembali dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang, mari kita mulai pelelangannya." Pada saat yang sama, setelah meninggalkan gedung kantor, Zhao Chen pertama-tama mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya.
mengambil beberapa daging olahan dan sosis yang mereka minta untuk diberikan kepadanya, masuk ke dalam SUV Mercedes-Benz yang dikemudikan oleh wanita tulang, dan meninggalkan desa Jinhua. 2 jam kemudian, Zhao Chen, yang sedang berkendara menuruni jalan pegunungan, menerima telepon dari Li Chenghao yang melaporkan tuan, lelang telah berakhir. 3 tempat dimenangkan oleh Zhao Chen menyela tidak perlu detailnya. Katakan saja, kira-kira berapa keuntungan yang bisa dihasilkan dalam setahun? Li Chenghao dengan cepat menghitung dan menjawab, berdasarkan volume penjualan dan rasio bagi hasil mereka seharusnya dapat menghasilkan pendapatan sekitar 300 juta per tahun. Jumlah ini telah melampaui perkiraan Zhao Chen. Dia berkata dengan puas, lumayan, tampaknya kamu memang punya keterampilan. Menurut perkiraan Zhao Chen, 4 distributor eksklusif tingkat provinsi bisa menghasilkan pendapatan 100 hingga 200 juta yuan, yang cukup bagus. Lagi pula, menjual 1 akar ginseng seharga 3 miliar yuan adalah kasus yang luar biasa. Dalam keadaan normal, akar ginseng kualitas terbaik yang berusia 100 tahun hanya akan terjual beberapa juta yuan di pelelangan. Dalam penjualan normal, harganya pasti akan lebih rendah. Terlebih lagi, bahan obat semahal itu tidak mudah dijual. Menjual beberapa akar setahun sudah cukup baik. Untuk menghasilkan uang melalui volume penjualan, mereka harus bergantung pada obat-obatan yang umum digunakan dan tidak terlalu mahal. Pendapatan sebesar 300 juta dolar AS sungguh tidak rendah. Pendapatan ini telah meninggalkan banyak basis penanaman tanaman obat Tiongkok berskala besar. Mendengar pujian itu, Li Chenghao sangat gembira dan langsung tersanjung. Guru sudah menyiapkan segalanya. Saya hanya menikmati kebaikan guru. Saya tidak pantas menerima pujian guru. Zhao Chen sudah terbiasa dengan sanjungannya. Memang benar bahwa disanjung setidaknya bisa memperbaiki suasana hati. Tak heran jika kaisar zaman dahulu suka memihak para penjilat. Ada alasannya. Dia tertawa dan memarahi. Baiklah, tidak perlu menyanjungku. Kau telah lulus ujianku kali ini. Mulai sekarang, penjualan basis penanaman tanaman obat Tiongkok akan menjadi tanggung jawabmu. Selain itu, kau juga akan bertanggung jawab atas lelang-lelang selanjutnya untuk hak distribusi eksklusif di provinsi-provinsi lain. Li Chenghao segera menjawab, terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Saya berjanji akan menyelesaikan semua tugas yang Anda berikan dengan sempurna. Menurut saya, kita sebaiknya tidak melelang slot distribusi eksklusif lagi dalam jangka pendek. Kita tunggu saja sampai para pedagang jamu yang mengamankan slot tersebut memiliki bisnis yang berkembang pesat, lalu promosikan dan gembar-gemborkan, agar semua orang tahu bahwa slot distribusi eksklusif kita adalah tambang emas yang dapat menghasilkan kekayaan. Baru setelah itu kita lelang slot yang tersisa. Jangan melepas terlalu banyak sekaligus, melelang 2 atau 3 sekaligus pasti akan menghasilkan harga yang lebih baik. Zhao Chen langsung mengerti. Li Chenghao sedang merencanakan strategi pemasaran kelangkaan. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ia setuju. Baiklah. Tapi ingat satu hal, jangan bunuh angsa yang bertelur emas. Kita perlu memastikan bahwa para pedagang jamu juga bisa menghasilkan banyak uang. Hanya situasi yang saling menguntungkan yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis. Ya. Anda sangat perhatian, Guru. Saya hampir membuat kesalahan. Li Chenghao berulang kali meminta maaf. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi kepada Li Chenghao untuk menangani pengaturan penerimaan, Zhao Chen menutup telepon. Pada saat yang sama, berita tentang lelang distributor provinsi eksklusif untuk basis penanaman tanaman obat Cina Wei menyebar dengan cepat dalam industri tanaman obat, sehingga memicu babak baru diskusi. Sementara itu, banyak basis budidaya tanaman obat ingin meniru Zhao Chen. Namun, fakta akhir membuktikan bahwa hanya Zhao Chen dan basis budidaya tanaman obat perdukunannya yang mampu menerapkan metode ini. Basis budidaya tanaman obat lain yang berani mencoba dan mempelajari pendekatan ini terancam mati. Lagi pula, tidak semua basis penanaman tanaman obat dapat menjamin bahwa setiap tanaman obat yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik, seperti basis penanaman tanaman obat dukun milik Zhao Chen. Ngomong-ngomong, aku penasaran apakah ayah dan anak dari keluarga yang memberiku 2 teknik rahasia lainnya? 2 hari terakhir ini di desa Jinhua, sinyal telepon seluler buruk, dan kecepatan internet sangat lambat, jadi Zhao Chen belum masuk ke Kiki di telepon selulernya. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya, menghubungkannya ke VPN, dan membuka Kiki di ponselnya. Begitu saya membuka Kiki di ponsel saya mendengar serangkaian bunyi notifikasi bip-bip-bip untuk pesan baru. Sepertinya keluarga yang bahkan lebih cemas daripada aku. Saat melihat dokumen offline yang dikirim Yan Yang, Zhao Chen tidak dapat menahan tawa. Dia hanya tahu bahwa jimat angin dan awan naga harimau yang telah diperbaiki dan ditingkatkannya, pasti akan memuaskan ayah dan anak keluarga Yan, tetapi dia tidak tahu betapa terkejut dan gembiranya ayah dan anak keluarga Yan itu. Saya mengunduh dokumen itu dan membukanya. Di dalamnya ada 2 teknik kultivasi yang belum lengkap. Teknik kultivasi Elixir Celestial Master, buku panduan kultivasi hantu tertinggi, nama-namanya terdengar bagus, tapi aku penasaran seberapa dahsyatnya, gumam Zhao Chen.
Begitu dia selesai berbicara, serangkaian kata terlintas di depan matanya. Lembar informasi itulah yang menyediakan pengantar untuk kedua teknik ini. Setelah membacanya, wajah Zhao Chen dipenuhi kegembiraan dan kegirangan. Teknik kultivasi eliksir Celestial Master adalah metode kultivasi rahasia yang menggunakan tubuh fisik sebagai kuali untuk memurnikan dan mengolah ramuan batin. Secara logika, hanya kultivator yang telah menembus alam perolehan dan memasuki alam transenden yang dapat menyerap esensi langit dan bumi untuk memurnikan ramuan batin. Namun, tanpa diduga, teknik kultivasi eliksir Celestial Master ini memiliki pendekatan unik, yang memungkinkan para kultivator di alam bawaan untuk memurnikan ramuan batin mereka terlebih dahulu dengan menggunakan kekuatan makanan dan obat-obatan. Dan ketika ramuan batin disempurnakan, ia bahkan dapat menembus alam bawaan dan memasuki alam transenden, melangkah ke tahap ramuan batin dari alam transenden. Tidak heran sekte Celestial Master telah mampu memimpin Taoisme selama ribuan tahun, mereka benar-benar ahli dalam hal itu. Zhao Chen tidak menyadari bahwa teknik kultivasi eliksir Celestial Master, bukan hanya versi yang disimpan oleh keluarga yang tidak lengkap, tetapi bahkan versi yang disimpan di rumah Celestial Master pun bukanlah versi lengkap. Itu adalah versi revisi yang disusun dan disempurnakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Dari segi efektivitas, versi itu jauh lebih rendah daripada versi lengkapnya. Aku akan segera menembus alam bawaan. Begitu aku berhasil memasuki tahap keheningan alam bawaan, teknik kultivasi eliksir guru surgawi ini akan langsung berguna. Haha, ini seperti bantal saat aku mengantuk, aku sungguh bahagia. Adapun teknik membangkitkan hantu tertinggi, itu adalah metode untuk membangkitkan hantu. Legenda mengatakan bahwa Zhang Daoling, kepala sekte Master Surgawi, pernah berperang melawan 6 Raja Iblis Surgawi dan 8 Jenderal Hantu Agung di Gunung Kinceng. Ia akhirnya menaklukkan Raja Iblis dan Jenderal Hantu, menekan mereka di bawah Gunung Kinceng, mencegah mereka mencelakai dunia manusia. Pada saat yang sama, ia juga menyita sebuah buku ajaib tentang membangkitkan hantu dari Raja Iblis dan Jenderal Hantu tersebut. Kemudian, Zhang Daoling menggabungkan pengetahuannya sendiri dengan buku ajaib tersebut, memurnikan dan melenyapkan kejahatan, dan menyusun teknik membangkitkan hantu tertinggi. Hantu yang dibangkitkan menggunakan metode rahasia ini berjalan di jalan yang benar, mempelajari metode yang benar, dan memiliki peluang besar untuk menjadi hantu abadi. Zhao Chen khawatir tidak memiliki teknik rahasia yang ampuh untuk membantu Zheng Rui, Zhao Mei, dan para roh pengembara meningkatkan kekuatan mereka, ketika ayah dan anak dari keluarga yang memberinya teknik pemeliharaan hantu tertinggi. Yang terpenting, teknik pemeliharaan hantu tertinggi sepenuhnya kompatibel dengan metode kultivasi yang dipraktikkan oleh Zhao Mei dan Zheng Rui, sungguh sempurna. Pada saat ini, Zhao Chen dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah dan anak keluarga Yan. Mereka benar-benar penyelamat. Dalang, pindai kedua teknik rahasia ini dan perbaiki atau tingkatkan. Perintah Zhao Chen. Baik, Nyonya, jawab sang dalang, lalu mulai bekerja. Master boneka bagaikan perangkat eksternal bagi daun informasi. Sebelum daun informasi ada, Zhao Chen harus mencari informasi di dalamnya sendiri, yang memakan waktu dan tenaga. Dengannya, ia seperti memiliki kepala pelayan yang cerdas, menghemat banyak waktu dan energinya untuk melakukan hal-hal lain. Misalnya, setelah menyerahkan tugas memperbaiki dan meningkatkan teknik rahasia kepada dalang, Zhao Chen menjawab Yan yang dokumennya telah diterima. Saya akan menghubungi Anda lagi setelah perbaikan dan peningkatan selesai. Kemudian, ia keluar dari akun Kiki ini, membuka perambannya, dan masuk ke forum kultivator. Dia ingin menemukan metode kultivasi Buddha yang cocok untuk Zhao Mei di forum kultivator. Sayangnya, pencarian selama beberapa hari terakhir tidak membuahkan hasil. Di bagian mendengarkan Dao di pagi hari, meninggal di malam hari. Meskipun praktisi Buddha mengajukan pertanyaan, teknik dan seni rahasia yang mereka bahas terlalu rumit untuk digunakan sebagai dasar bagi pemula. Hal yang sama berlaku saat ini. Setelah mempertimbangkannya, Zhao Chen menggunakan akun Xiao Gui MM untuk membuat utas di bagian obrolan santai dunia bela diri. Utas tersebut kurang lebih bercerita tentang ketertarikannya pada Buddhisme dan keinginannya untuk mempelajari praktik-praktik dasar Buddhisme. Namun, ia tidak memilikinya, sehingga ia hanya bisa menulis di forum untuk meminta bantuan rekan-rekan praktisi. Postingannya segera menarik banyak praktisi, dan banyak praktisi Buddha bahkan mengunggah informasi tentang praktik dasar Buddha dalam balasan mereka. Keterampilan dasar ini dianggap barang biasa yang tidak berharga oleh para kultivator. Mereka bahkan tidak akan ragu untuk memberikannya. Tetapi jika keterampilan ini dapat digunakan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan gadis iblis kecil itu, atau bahkan membuatnya mengingat nama mereka dan berutang budi kepada mereka, itu akan sangat berharga. Meski begitu, situasi ini sangat jarang terjadi. Lagi pula, di dunia kultivasi, teknik kultivasi adalah hal yang paling berharga. Bahkan teknik terendah dan paling dasar pun jarang diberikan secara gratis oleh para kultivator. Ini menunjukkan betapa tingginya prestise akun Little Ghost ME milik Zhao Chen di forum kultivasi. Bahkan di seluruh dunia kultivasi. Zhao Chen juga terkejut dengan situasi ini. Ada apa dengan orang-orang ini?
Mereka benar-benar memposting teknik kultivasi langsung di balasan. Mungkinkah mereka hanya mengarang cerita? Setelah diteliti lebih lanjut, teknik kultivasi ini memang bukan rekayasa, melainkan teknik kultivasi dasar Buddha yang asli. Meskipun ia belum pernah mempraktikkan teknik kultivasi Buddha, ia cukup jeli untuk memahami berbagai metode. Untungnya, para kultivator itu tidak bisa mendengar isi hati Zhao Chen. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengomelinya habis-habisan. Sialan, kau menolak pesan dari orang asing dan tidak pernah meninggalkan informasi kontakmu di forum. Dan orang-orang yang kau tambahkan di Kiki itu bungkam saja, menolak mengungkapkan informasi KikiMU meskipun itu akan merugikan mereka. Kita terpaksa melakukan ini. Apa kau pikir kita mau menunjukkan teknik kultivasi kita kepada semua orang? Bahkan teknik kultivasi paling dasar pun adalah harta karun. Zhao Chen dengan saksama membaca semua metode kultivasi yang diposting dalam balasan, lalu memilih salah satu yang paling cocok untuk Zhao Mei, yaitu metode kultivasi dasar yang disebut Sutra Welas Asih Agung. Ia juga membalas kepada orang yang meninggalkan metode kultivasi tersebut, saya telah menggunakan metode kultivasi Anda. Terima kasih. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di kemudian hari, silakan beritahu saya. Jawabannya membuat orang yang terpilih untuk teknik kultivasi itu sangat gembira dan girang. Seolah-olah ia telah memenangkan lotre, berteriak-teriak. Setelah tenang, ia segera menjawab, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dipilih oleh seorang senior. Ia bersikap seolah-olah penggunaan barang-barangnya oleh Zhao Chen adalah keberuntungannya, dan ia harus berterima kasih kepada pihak lain. Tak seorang pun di forum menertawakannya. Malah, mereka semua sangat iri. Terutama mereka yang mempertahankan teknik kultivasi mereka tetapi tidak terpilih. Mereka semua menjambak rambut mereka dengan penyesalan. Berkata dengan iri, kenapa teknik yang terpilih bukan milikku? Tanpa sepengetahuan Zhao Chen, pada saat itu, banyak praktisi Buddha tengah meratapi penderitaan mereka di depan komputer dan ponsel mereka. Dia bertanya kepada Dalang, sudahkah kamu menguasai teknik kultivasi ramuan guru surgawi dan teknik membangkitkan hantu tertinggi? Sang Dalang menjawab, sudah selesai dan diperbaiki. Zhao Chen mengangguk puas, efisiensinya sungguh luar biasa. Bagus sekali, selanjutnya kita akan merevisi Sutra Welas Asih Agung. Ya, jawab Sang Dalang, dan mulai menyempurnakan Sutra Welas Asih Agung. Zhao Chen kemudian mengambil buku panduan pemeliharaan hantu tertinggi yang telah direvisi dan diperbaiki dan mulai membacanya. Teknik pemeliharaan eliksir milik Celestial Master untuk sementara tidak dapat digunakan, tetapi teknik pemeliharaan hantu tertinggi dapat segera digunakan. Setelah membaca keseluruhan teknik pengangkatan hantu tertinggi, Zhao Chen menyadari bahwa seni rahasia ini merupakan metode sistematis untuk membangkitkan hantu. Metode ini mencakup modifikasi tempat tinggal hantu, pemberian ramuan spiritual, dan peningkatan susunan sihir, yang dikombinasikan dengan mantra dan rune khusus, untuk mencapai efek peningkatan kekuatan hantu. Awalnya, kekuatan hantu tidak akan meningkat pesat, tetapi ia akan membangun fondasi yang sangat kokoh. Yang terpenting, ia akan membuang energi negatif dan jahat dari tubuh hantu, memungkinkan energi yang keluar dari yin absolut, mencapai keseimbangan harmonis antara yin dan yang. Setelah menyelesaikan langkah ini, hantu dapat berwujud, tidak lagi takut sinar matahari, dan menjadi tidak dapat dibedakan dari manusia hidup, membangun fondasi yang kokoh untuk upayanya selanjutnya menjadi hantu abadi. Setelah melewati tahap dasar awal, roh hantu akan mengalami lompatan dalam kemajuan. Ini tidak diragukan lagi merupakan produk yang hebat. Namun, itu belum dapat digunakan. Zhao Chen masih perlu mengumpulkan semua bahan. Ia melirik bahan-bahan yang dibutuhkan. Ia bisa mendapatkan sendiri ramuan obatnya, tetapi ada beberapa ramuan spiritual yang belum ia miliki. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk bertanya kepada Yingji, Hao Li, dan Cheng Haoyu terlebih dahulu untuk melihat apakah ia bisa mengumpulkan semuanya. Jika masih ada yang kurang, ia akan membelinya dari forum kultivator. Zhao Chen membuka teleponnya dan mengirim daftar materi ke obrolan grupnya dengan Yingji, Cheng Haoyu, dan Hao Li. Sebelum ia sempat menjelaskan, Hao Li muncul dan bertanya, Saudara Zhao, ada apa dengan daftar ini? Semuanya berisi materi spiritual. Saudara Zhao, apakah kamu membuat pil lagi? Saya ingin memesan satu, kata Cheng Haoyu, menambahkan beberapa emoji lucu di akhir. Kamu bahkan tidak tahu jenis pil apa yang dibuat Saudara Zhao, tapi kamu ingin memesannya terlebih dahulu? Hao Li memasang ekspresi tak bisa berkata-kata. Cheng Haoyu mengirim emoji mengangkat bahu, apakah itu penting? Ngomong-ngomong, aku tahu selama itu pil buatan Saudara Zhao, pasti bagus. Mereka berdua mengucapkan serangkaian kata yang panjang, membuat Zhao Chen kesulitan mengikutinya, dan juga menarik Yingji keluar dari ruangan. Setelah melihat daftar itu, Yingji berseru kaget, materi-materi spiritual ini sepertinya untuk hantu. Zhao Chen, apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Benar-benar jenius di aliran perdukunan. Puji Zhao Chen, lalu menjawab, saya baru saja mendapatkan metode rahasia untuk membangkitkan hantu dan ingin mencobanya. Semua bahan spiritual ini digunakan untuk membangkitkan hantu. Ada yang punya? Jual saja ke saya, harganya bisa dinegosiasikan.
Jadi, ini bukan untuk membuat pil. Mengecewakan sekali. Cheng Haoyu mengirimkan beberapa emoji frustrasi berturut-turut sebelum mengirim pesan lagi, aku punya bubuk esensi emas Xuanming dan pasir penahan naga. Aku bisa menjualnya kepadamu. Kamu bisa menukarnya dengan pil pemurni Qi. Kecewa, Hao Li berkata, aku punya bunga kembar yin yang, meskipun tidak banyak, tapi aku bisa menyediakan beberapa untukmu. Aku ingin pil kondensasi Qi. Tidak masalah. Zhao Chen langsung setuju, bahkan tanpa tawar-menawar. Ia selalu murah hati kepada teman-temannya. Cheng Haoyu dan Hao Li mengirim beberapa emoji tanda perdamaian berturut-turut, jelas sangat gembira. Saat itu, Ying Ji berkata, aku akan mengambil sisa materi spiritualnya. Aku tidak butuh pil Qi pemurni atau pil Qi kondensasi. Anggap saja ini balasan karena telah membantuku membuat artefak magis seri Tanuki Power. Baiklah, jawab Zhao Chen. Tunggu, apa yang terjadi dengan seri artefak sihir Tanuki Power? Tanya Cheng Haoyu buru-buru. Hao Li menimpali. Ya, kalian berdua menyembunyikan sesuatu dari kami. Tanyakan saja pada Zhao Chen, kata Ying Ji, langsung mengalihkan kesalahan tanpa ragu. Zhao Chen terkejut, bukankah sudah kukatakan padamu? Tidak. Hao Li dan Cheng Haoyu mengucapkan dua kata ini hampir bersamaan. Sepertinya akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan lupa. Zhao Chen meminta maaf terlebih dahulu, sebelum menceritakan bagaimana ia menemukan cara untuk menciptakan rangkaian artefak ajaib Tanuki. Cheng Haoyu berkata, sial, bagaimana mungkin kau melupakan sesuatu yang begitu penting? Sungguh tidak pantas menjadi saudara. Aku tidak butuh pil Qi pemurni lagi. Buatkan saja satu set artefak ajaib seri Tanuki Power. Hao Li menimpali, aku juga. Bunga kembar yin yang akan menjadi imbalan atas bantuanmu dalam membuat artefak ajaib ini. Oke, tidak masalah. Zhao Chen langsung setuju. Sama saja, baik untuk satu orang maupun 3 orang, jadi tidak perlu mempersulit. Lagi pula, membantu mereka membuat artefak magis akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka saat berpetualang dan berburu harta karun di alam rahasia bersama di masa mendatang. Zhao Chen langsung mengirimkan daftar bahan yang dibutuhkan untuk membuat artefak sihir seri Tanuki ke obrolan grup kecil, meminta Hao Li dan Cheng Haoyu untuk mengumpulkannya sendiri. Ying Ji kemudian berkata bahwa ia sudah mengumpulkan semua bahan dan bisa menjual sebagian kepada mereka berdua. Setelah berbincang-bincang, keempatnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan sangat gembira. Setelah menutup obrolan kelompok kecil dan menyelesaikan revisi Sutra Welas Asia Agung, Zhao Chen memanggil Zhao Mei dan mengajarinya teknik dasar Buddha ini. Kalau saja ada praktisi Buddha di sini saat ini, mereka pasti akan menemukan bahwa versi revisi Sutra Welas Asia Agung ini jauh lebih indah daripada versi aslinya. Setelah menyelesaikan instruksinya, Zhao Chen meminta Zhao Mei untuk kembali ke rumah hantu dan berkultivasi sendiri, lalu kembali untuk bertanya apakah ada yang tidak dipahaminya. Sementara itu, ia membuka buku-buku medis di lembar informasi dan mulai mempelajarinya. Saat ia sedang asyik menikmati acaranya, ponselnya berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat kepala departemen, Yang Jingbo, menelepon. Sebelum Zhao Chen sempat berbicara setelah panggilan tersambung, Yang Jingbo dengan cemas bertanya, Zhao Chen, apakah kamu sudah kembali ke sekolah? Zhao Chen melirik rambu-rambu jalan yang melintas di balik jendela dan memperkirakan waktunya kita sedang dalam perjalanan. Mungkin butuh 2 atau 3 jam lagi. Ada apa, Direktur MA? Apa yang terjadi? Yang Jingbo menjawab, rumah sakit afiliasi universitas telah menerima pasien yang sangat aneh yang membuat semua dokter bingung. Mereka bahkan tidak bisa mendiagnosis, dan mereka sudah mencoba berbagai macam pengobatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Jadi, mereka memikirkan Anda dan meminta saya untuk menelepon Anda dan meminta Anda datang untuk konsultasi. Begini yang akan saya lakukan, saya akan memberitahu rumah sakit afiliasi tentang situasi Anda. Setelah Anda kembali ke Rongcheng, langsung ke sana dan lihat apakah Anda bisa membantu. Tidak masalah. Zhao Chen langsung setuju. Menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter, dan ia tentu tidak akan mengabaikannya. Lalu, ia menambahkan dengan serius, bisakah Anda memberitahu saya tentang kondisi pasien? Tentu saja bisa. Bahkan jika kau tidak bertanya, aku pasti sudah memberitahumu. Yang Jingbo berkata dengan suara berat, pasiennya adalah seorang gadis berusia 14 tahun bernama Kili. Dia orang Inggris dan datang ke negara kami bersama orang tuanya. Kemarin sore, saat mengunjungi pangkalan panda, dia tiba-tiba jatuh sakit dan menerjang orang yang lewat, menggigit mereka. Orang tuanya segera menghentikannya. Setelah itu, muncul area kemerahan dan lepuh yang luas di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba menggigit seseorang? Apakah ini penyakit mental? Tapi bagaimana dengan bintik-bintik merah dan lepuh di tubuh? Zhao Chen berpikir cepat dalam benaknya. Yang Jingbo melanjutkan, setelah penyakit Kili kambuh, staf area wisata menyiapkan kendaraan dan, bersama orang tuanya, membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia kemudian dipindahkan ke rumah sakit afiliasi sekolah kami untuk perawatan lebih lanjut. Selama perawatan,
Kili mengalami fotofobia dan fobia angin, lalu menjadi sangat kasar, menunjukkan agresi yang intens. Bahkan orang tuanya pun menjadi sasaran serangannya. Takut cahaya, takut angin, berperilaku kasar. Zhao Chen mengangkat alisnya dan bertanya, mungkinkah itu rabies? Yang Jingbo menjawab, tes imunofluoresensi telah dilakukan, yang pada dasarnya menyingkirkan kemungkinan rabies. Begitu. Zhao Chen menyipitkan mata. Mempelajari kondisi pasien melalui telepon, terutama dengan penyakit yang begitu kompleks dan langka, sangatlah sulit, sehingga diagnosis dan kesimpulan akhir pun sulit. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, pilihan perawatan apa saja yang telah dipertimbangkan? Yang Jingbo segera menceritakan semua pilihan pengobatan yang telah dicoba kepada Zhao Chen, dan akhirnya menghela napas, tidak ada satupun metode yang berhasil. Sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyuntikkan obat penenang ke Kili untuk sedikit menenangkannya. Tapi ini jelas hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya, dan tidak mengatasi akar masalahnya. Zhao Chen mengangguk pelan dan berkata, Direktur Yang, tolong beritahu orang-orang di rumah sakit terkait bahwa saya akan kembali sesegera mungkin. Yang Jingbo menjawab, baiklah, aku akan segera memberitahu mereka. Ngomong-ngomong, hati-hati di jalan. Tanpa perlu instruksi apapun dari Zhao Chen, wanita tulang itu sudah memacu mobilnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia mampu mengendalikan mobil dengan sempurna bahkan dalam kecepatan tinggi. Mobil SUV Mercedes yang dikendarai wanita tulang itu melaju kencang, mengurangi waktu perjalanan dari 2,5 jam menjadi 1,5 jam. Saat SUV Mercedes mendekati rumah sakit afiliasi universitas, Zhao Chen menelepon Yang Jingbo sebelumnya, berniat menanyakan Kili di bangsal mana. Namun, Yang Jingbo sudah tiba di rumah sakit dan langsung berkata akan menunggunya di pintu masuk. Jadi, begitu mobil berhenti, Zhao Chen melihat Yang Jingbo melangkah ke arahnya. Keluar dari mobil, Zhao Chen, dituntun Yang Jingbo, menuju unit perawatan intensif tempat Kili dirawat. Dalam perjalanan, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Direktur Yang, mengapa Anda di sini lagi? Yang Jingbo berkata sambil tersenyum kecut, bukan hanya aku, tapi juga Tetua Xiao dan Tetua Liu yang datang. Penyakit Kili memang aneh. Kami datang untuk membantu rekan-rekan kami di rumah sakit terkait untuk memberikan ide, tetapi sayangnya, pada akhirnya, kami juga tidak berdaya. Bahkan Tetua Xiao dan Tetua Liu pun tak berdaya. Zhao Chen agak terkejut. Yang Jingbo menjawab, rencana pengobatan yang diberikan kedua tetua memang ada gunanya, mencegah kondisi Kili memburuk, tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Zhao Chen mengangguk dengan ekspresi serius, tampaknya penyakit yang indah ini memang cukup merepotkan. Yang Jingbo mendesah, ini bukan hanya sedikit merepotkan, tapi sangat merepotkan. Keduanya segera tiba di pintu unit perawatan intensif. Di ruang praktik dokter di seberang lorong, Xiao Xianlin, Liu Mingzhang, dan yang lainnya sedang duduk di dalam, terlibat dalam diskusi yang hangat. Melihat Zhao Chen tiba, mereka berdiri untuk menyambutnya. Zhao Chen, sekarang terserah padamu, kata Xiao Xianlin. Zhao Chen mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Sepasang suami istri parubaya berambut pirang dan bermata biru juga keluar dari ruang praktik dokter. Mereka cukup terkejut melihat Zhao Chen. Sebelumnya, mereka sempat menyarankan untuk memindahkan Kili ke rumah sakit yang lebih baik, tetapi dokter di sana mengatakan bahwa rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Sihua sudah merupakan rumah sakit terbaik di Provinsi Sichuan. Jika mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit putri mereka di sini, maka pindah ke rumah sakit lain pun sama saja. Mereka juga diberitahu bahwa rumah sakit telah menghubungi seorang dokter yang sangat terampil yang sedang dalam perjalanan. Jika dokter itu juga tidak dapat menyembuhkan penyakit putri mereka, maka mereka terpaksa membawa putri mereka kembali ke Inggris untuk berobat. Orang tua Kili mengira dokter yang dibawa rumah sakit itu adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun, yang pengalaman dan pemikirannya sedang berada di puncak. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pria semuda itu akan datang. Inikah dokter hebat yang kamu bicarakan? Tanya ayah Kili dengan heran dalam bahasa Inggris, sambil menarik dokter yang merawat putrinya ke samping. Ya, itu dia, jawab dokter yang bertugas dalam bahasa Inggris. Berapa umurnya? Apakah dia 20 tahun? Apakah dia lulus sekolah kedokteran? Tanya ayah Kili. Dia saat ini mahasiswa baru di perguruan tinggi, kata dokter yang bertugas dengan jujur. Ibu Kili berteriak, apa? Dia baru mahasiswa baru? Kamu mengizinkannya datang ke Kili untuk berobat? Kamu bercanda? Kamu mempermainkan nyawa putriku? Ayah Kili juga marah besar kalian memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Saya akan mengajukan protes ke konsulat. Dokter yang merawat memahami perasaan mereka dan menjelaskan serta menghibur mereka. Meskipun Zhao Chen masih muda, keterampilan medisnya sangat hebat, dan dia telah menyembuhkan banyak penyakit yang sulit dan rumit. Dia berhenti di sana karena Zhao Chen berjalan mendekat. Karena khawatir Zhao Chen akan kehilangan kesabarannya, semua orang bergegas mencoba maju untuk menghentikannya. Zhao Chen tetap tenang, melirik orang tua Kili beberapa kali sebelum berbicara dalam bahasa Inggris Tuan.
Anda menderita gastritis kronis, beberapa masalah jantung, dan kaki kanan Anda pernah cedera. Meskipun sekarang tidak memengaruhi kemampuan berjalan Anda, kadang-kadang terasa sakit. Sedangkan Nyonya, Anda menderita sakit kepala tegang, dan kondisi hati Anda juga tidak baik. Orang tua Kili tercengang. Setelah beberapa lama, mereka tergagap. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu semua ini? Mereka tidak menyebutkan gejala-gejala ini kepada siapapun di rumah sakit. Lagi pula, mereka datang untuk menyelamatkan putri mereka, bukan untuk mengobati diri mereka sendiri. Zhao Chen tersenyum tipis, saya seorang dokter. Tentu saja saya mendiagnosisnya. Ibu Kili berseru. Ya Tuhan, kau mendiagnosis penyakit kami hanya dengan melirik kami beberapa kali? Sungguh tidak masuk akal. Ayah Kili juga tercengang, kami harus menjalani banyak tes di Inggris sebelum kami didiagnosis menderita penyakit ini. Dan Anda mendiagnosisnya hanya setelah beberapa kali melihatnya? Sungguh menakjubkan. Terima kasih atas pujiannya, kata Zhao Chen. Di Tiongkok, mendiagnosis penyakit melibatkan observasi, mendengarkan, bertanya, dan meraba. Yang saya gunakan hanyalah teknik observasi, bukan teknik magis. Ya Tuhan, apakah semua dokter Tiongkok sehebat ini? Seru Ibu Kili dengan takjub. Para dokter di sekitar yang bisa mengerti bahasa Inggris semuanya tersipu. Meskipun mereka ahli dalam diagnosis melalui observasi, mereka sama sekali tidak sehebat Zhao Chen. Pengobatan tradisional Tiongkok memang memiliki keunggulan unik dalam banyak aspek, yang tak tertandingi oleh pengobatan barat. Kata-kata ini, yang diucapkan dengan nada kebijaksanaan kuno, terdengar sangat alami dari mulut Zhao Chen. Dia lalu bertanya, sekarang, bolehkah saya masuk dan mengobati penyakit Kili? Tentu saja. Ibu Kili mengangguk berulang kali. Setelah menyaksikan kemampuan luar biasa Zhao Chen, ia tidak lagi ragu. Ayah Kili meminta maaf dengan sangat sopan, mohon maaf atas kekasaran kami tadi. Kami terlalu khawatir dengan kondisi Kili. Aku mengerti perasaanmu. Zhao Chen mengangguk kecil, tidak terlalu ambil pusing dengan ucapan pasangan itu sebelumnya. Setelah berganti ke jas putih dan mengenakan masker, Zhao Chen memasuki unit perawatan intensif. Ruangan itu remang-remang. Dokter yang bertugas menjelaskan, Kili takut cahaya, bukan hanya sinar matahari, tetapi juga cahaya buatan. Di bawah cahaya, lepu merah di tubuhnya akan tumbuh lebih cepat, dan ia juga akan menjadi lebih mudah tersinggung. Jadi, kami mematikan lampu di sini saat tidak sedang merawatnya. Saya akan menyalakannya sekarang. Tidak perlu. Zhao Chen melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Saya bisa melihat, jadi tidak perlu menyalakan lampu dan menambah penderitaan pasien. Dengan penglihatannya saat ini, ia dapat melihat dengan jelas bahkan di tengah malam. Apalagi di unit perawatan intensif di mana terdapat beberapa sumber cahaya redup, cukup baginya untuk melihat kondisi pasien dengan jelas. Di ranjang rumah sakit terbaring seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun, yang bernama Kili. Rambut pirangnya yang berkilau dan wajahnya yang menggemaskan tampak seperti boneka porselen. Namun, kulitnya pucat pasi, seperti salju atau kertas, memancarkan penampilan yang mengerikan dan sakit-sakitan. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah dan lepuh, banyak diantaranya bernanah dan berdarah, membuatnya tampak seperti penyihir jahat atau monster dari dongeng. Kili membuka matanya ketika dia melihat seseorang memasuki unit perawatan intensif. Berbeda dengan mata biru indah orang tuanya, matanya berwarna merah darah. Bola matanya dipenuhi pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seperti mata monster, sangat menyeramkan dan mengerikan. Ia meronta dan menjerit, berusaha bangun dari tempat tidur. Namun, ia ditempatkan di tempat tidur khusus yang biasanya digunakan oleh pasien psikotik dengan kecenderungan kekerasan. Tempat tidur itu memiliki tali pengikat yang kuat, mencegahnya melarikan diri sekeras apapun ia meronta, dan membuatnya mustahil untuk menyerang siapapun. Yang bisa dilakukannya hanyalah meraung frustrasi. Raungan itu, berulang-ulang, semuanya mengandung kata yang sama, darah. Darah? Darah? Apa dia mau minum darah? Zhao Chen mengangkat alisnya. Dokter yang bertugas berbisik, dia terus meronta-ronta dan mengeluarkan suara sejak dibawa ke rumah sakit, dan saya tidak tahu mengapa. Apakah rumah sakit Anda memiliki plasma darah? Tanya Zhao Chen. Ya. Yang mengatakan ini adalah Shen Kuan, Direktur Unit Gawat Darurat. Ia juga mengajar di Universitas Kedokteran Sihua, jadi Zhao Chen mengenalnya. Zhao Chen segera berkata, Guru Ren, bisakah Anda meminta seseorang mendapatkan plasma darah dari suatu tempat? Shen Kuan mengangguk dan memberi instruksi kepada perawat di sampingnya. Xiao Yuan, tes golongan darah Kili, lalu pergi ke bandara dan ajukan permohonan plasma yang sesuai. Zhao Chen menghentikannya, berkata, tidak perlu tes golongan darah. Bawa saja plasma darah apapun. Ini bukan untuk transfusi darahnya. Ini hanya untuk tes. Perawat muda itu, yang tidak yakin nasihat siapa yang harus diikuti, mengalihkan pandangannya ke Shen Kuan. Shen Kuan berkata tanpa ragu, lakukan apa yang dikatakan Zhao Chen, pergi dan ajukan permohonan sekantong plasma darah.
Perawat itu menanggapi dan berbalik untuk meninggalkan unit perawatan intensif. Zhao Chenze secara bersamaan mengaktifkan teknik observasi Qi, teknik diskriminasi kebenaran, dan teknik diagnosis denyut nadi. Pada saat yang sama, ia juga bertanya kepada orang tua Kili tentang situasinya, menggunakan 4 metode diagnostik observasi, auskultasi, penyelidikan, dan palpasi untuk mengumpulkan informasi dan menilai kondisinya. Menurut teknik observasi Qi, Zhao Chen menemukan bahwa api yang tidak biasa mengalir dalam tubuh Kili. Secara umum, energi api seharusnya berelemen yang. Namun, energi api di tubuh Kili berelemen yin. Api yang aneh dan mengerikan. Pastilah itu penyebab penyakit aneh Kili. Teknik diagnosis denyut nadi juga mengonfirmasi hal ini. Denyut nadi Kili cepat dan dalam. Cepat namun lemah. Kombinasi kedua hal ekstrim ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zhao Chen sebelumnya. Di saat yang sama, melalui teknik deteksi sejati, Zhao Chen mencium bau darah yang aneh di tubuh Kili. Dia menarik catatan medis yang ditinggalkan Wu Peng di lembar informasi dan segera mulai mencarinya. Melihatnya tenggelam dalam pikirannya, semua orang di unit perawatan intensif, mulai dari dokter dan perawat hingga orang tua Kili, terdiam, memperhatikannya dengan gugup, takut mengganggu pikirannya. Tepat pada saat itu, perawat yang dikirim untuk mengambil plasma darah kembali. Zhao Chen juga menemukan beberapa kasus serupa dalam catatan medis, tetapi konfirmasi lebih lanjut masih diperlukan. Dia menoleh dan mengulurkan tangannya berikan aku plasma darah. Perawat itu segera menyerahkan plasma darah yang diterimanya kepada Zhao Chen. Ia merobek kantong itu dan membawanya ke bibir Kili. Mencium bau darah, Kili semakin gelisah, berjuang keras untuk melepaskan diri. Ia meraih kantong itu dan mulai menghisapnya dalam tegukan besar, dengan ekspresi puas di wajahnya. Anehnya, bintik-bintik merah dan lepuh di tubuhnya pun mulai berkurang. Ini benar-benar penyakit ini. Zhao Chen tidak membiarkan Kili minum terlalu banyak. Setelah memastikan penilaiannya, ia mengambil kantong plasma darah itu. Tanpa darah untuk diminum, Kili langsung mengamuk, meronta semakin keras. Kasur pengikatnya berderak dan berbenturan saat ia melemparnya, dan dengan bunyi kerak, kasur pengikat yang kokoh itu benar-benar retak. Para dokter dan perawat ketakutan. Oh tidak, tempat tidurnya akan rusak. Hentikan dia. Berikan dia obat penenang, suntikan dia, dan tenangkan dia. Tidak perlu gugup, dan tidak perlu obat penenang. Zhao Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Ia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan menusukkan 2 jarum perak ke titik akupuntur Bai Hui dan intang Kili, sambil melantunkan mantra penenang. Kili perlahan mulai tenang. Zhao Chen melambaikan tangannya di depan matanya dan berkata lembut, kamu sudah sangat lelah. Jangan melawan. Tenanglah, tutup matamu, dan tidurlah. Kili memejamkan mata dan tertidur lelap. Orang-orang bisa mendengar dengkuran lembut yang keluar dari hidungnya. Ini menakjubkan. Melihat ini, semua orang merasa tak percaya. Sejak Kili jatuh sakit, mereka telah mencoba berbagai cara, bahkan menggunakan obat penenang, tetapi mereka hanya bisa sedikit menenangkannya. Mereka tak pernah bisa membuatnya tidur nyenyak seperti ini, dan begitu nyenyak, seolah-olah ia sedang bermimpi, tanpa rasa sakit sama sekali. Saya tahu ini akupunktur Tiongkok. Tapi saya tak pernah menyangka akan sehebat ini. Seru ayah Kili berulang kali, merasa ada harapan untuk menyembuhkan putrinya. Zhao Chen, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Xianlin bertanya dengan tergesa-gesa. Zhao Chen mengangguk. Pada dasarnya saya sekarang dapat mendiagnosis penyakit Kili. Apa? Kau bisa membuat diagnosis? Liu Mingzhang terkejut. Mereka sudah lama berdiskusi tanpa mencapai kesimpulan, hanya menebak-nebak. Zhao Chen meliriknya, memeriksa denyut nadinya, dan benar-benar membuat diagnosis. Meskipun ia tahu keterampilan medis Zhao Chen sangat kuat, dan ia memiliki kemampuan luar biasa dalam observasi, auskultasi, penyelidikan, dan palpasi, apakah perlu sehebat ini? Dokter dan perawat lainnya juga terkejut. Zhao Chen, seberapa yakin Anda dengan diagnosis ini? Tanya Shen Kuan. 80%, jawab Zhao Chen. Sebenarnya, ia sudah cukup yakin dengan diagnosisnya, tetapi ia tidak mengatakannya karena takut mengejutkan semua orang. Xiao Xianlin juga terkejut, tetapi ia lebih khawatir tentang kondisi pasien dan mendesak. Apa diagnosis Anda? Cepat beritahu saya. Liu Mingzhang pun tersadar dan berkata, Ya, cepat beritahu kami hasil diagnosa Anda. Zhao Chen menjawab, dari sudut pandang pengobatan tradisional Tiongkok, Kili menderita sindrom keracunan api jenis khusus. Keracunan api? Liu Mingzhang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Kau mungkin tidak tahu, kan? Profesor Xiao dan aku sudah menduga hal ini sebelumnya dan menyusun rencana perawatan yang sesuai. Tapi pada akhirnya, itu hanya memperlambat memburuknya kondisi Kili, dan tidak memperbaikinya. Xiao Xianlin mengangkat alisnya. Dibandingkan dengan Liu Mingzhang yang tidak sabaran, ia jauh lebih tenang, sehingga ia memahami makna yang tidak biasa dalam kata-kata Zhao Chen.
Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan ocehan Liu Mingzhang yang tak henti-hentinya dan berkata, Liu tua, jangan buru-buru menanyainya. Zhao Chen, Anda baru saja menyebutkan jenis racun api khusus? Apa yang membuatnya istimewa? Zhao Chen menjawab, penyebab penyakit aneh Kili adalah kebakaran yang sangat langka dan berbahaya. Api berbisa? Api jenis apa itu? Entahlah. Aku hanya tahu bahwa Li Dongheng, salah satu dari 4 guru besar periode Jin Yuan, pernah mengusulkan konsep api in. Apakah api racunin ini ada hubungannya dengan konsep tersebut? Para dokter yang hadir, yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok, mendiskusikannya dengan rasa ingin tahu, karena mereka menyadari bahwa mereka belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Yang Jingbo juga mengerutkan kening, tetapi dia merasa seperti pernah melihat istilah itu di suatu tempat sebelumnya. Tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya untuk saat ini. Xiao Xianlin benar-benar cerdik. Segera mengingat asal-usul peringkat ini dan mencari konfirmasi apakah api racunin yang Anda sebutkan adalah api in paling ganas dan unik yang disebutkan dalam buku-buku medis seperti Harta Karun Rahasia Kamar Anggrek? Benar, begitulah. Zhao Chen mengangguk, dan melihat ekspresi kosong di wajah semua orang, ia menjelaskan, Li Dongheng percaya bahwa api jahat dalam tubuh manusia terbagi menjadi yin dan yang. Api yin dapat dipahami sebagai semacam api kekurangan, tetapi tidak sepenuhnya api kekurangan. Tidak mungkin menjelaskannya secara detail dalam waktu singkat. Jika Anda tertarik, Anda dapat membaca sendiri buku-buku terkait. Semua orang mengangguk setuju, menyadari bahwa sekarang bukan saatnya mempelajari api in. Mereka berencana untuk melihat beberapa karya medis Li Dongheng setelah masalah ini selesai. Zhao Chen melanjutkan, seperti yang dikatakan Penatua Xiao, api racun yin adalah jenis api in yang paling ganas dan unik. Api ini memiliki banyak penyebab, termasuk patogen eksternal dan panas internal. Begitu api racun yin berefek, cairan yin pasien, terutama darah, akan sangat terkuras, yang menyebabkan gejala haus darah. Lebih lanjut, karena cahaya memicu api racun yin, pasien takut pada cahaya, terutama sinar matahari. Dalam kasus yang parah, api ini dapat membakar seseorang hingga mati dari dalam keluar. Faktanya, orang yang menderita penyakit ini tidak hanya takut pada cahaya tetapi juga apapun yang dapat memicu api racun yin, seperti bawang putih, DLL. Ingatan Xiao Xianlin kembali aktif, dan ia mengangguk berulang kali. Berkata, benar, aku ingat api racun yin disebutkan dalam beberapa buku kedokteran kuno. Gejalanya memang sangat mirip dengan Kili. Sungguh keliru kita tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Suka minum darah, tapi takut cahaya dan bawang putih. Kedengarannya seperti vampir, ya? Gumam seorang perawat. Acara TV dan film favoritnya memang tentang vampir, jadi ia langsung teringat salah satunya. Orang tua Kili, yang tidak mengerti bahasa Mandarin, tidak dapat memahami apa yang dikatakan Zhao Chen dan para dokter. Namun, melihat ekspresi terkejut para dokter, mereka menduga Zhao Chen pasti telah menemukan sesuatu. Tepat ketika ayah Kili hendak bertanya, teleponnya berdering. Ia tidak berniat menjawab dan hendak menutup telepon. Tetapi ketika melihat nama di ID penelepon, ia langsung berubah pikiran. Orang yang menelepon adalah Dr. Michelle dari Rumah Sakit Wellington. Rumah Sakit Wellington bukan hanya rumah sakit terbesar dan terbaik di Inggris, tetapi juga salah satu rumah sakit terbaik di seluruh Eropa. Michelle, seorang dokter di sana, sangat terampil, dan juga teman dekat ayah Kili sekaligus ayah baptis Kili. Setelah penyakit aneh Kili menyerang, ayahnya menelepon Michelle melalui panggilan video untuk menjelaskan situasinya. Namun, kondisi Kili terlalu aneh, dan Michelle kebingungan, hanya mampu mencari bantuan dari para spesialis terkemuka di rumah sakit tersebut. Panggilan Michelle sekarang pasti berarti dia mendapat hasil. Dia bergegas meninggalkan unit perawatan intensif dan menjawab telepon. Suara Michelle terdengar di telepon Michael. Dengarkan aku. Aku sudah menunjukkan video Kili kepada petinggi-petinggi rumah sakit. Setelah berdiskusi, mereka semua sepakat bahwa Kili menderita penyakit yang sangat aneh dan langka yang disebut porfiria. Porfiria? Michael mengerutkan kening, merasa nama penyakit itu sangat asing. Michelle berkata, benar, itu porfiria. Penyakit ini juga punya nama yang lebih mengerikan penyakit vampir. Orang yang terkena penyakit ini menjadi seperti vampir, haus darah, takut sinar matahari, pucat, dan sebagainya. Begitu terpapar sinar matahari, atau bahkan cahaya buatan, akan muncul lepuh di tubuh mereka seperti terbakar api. Michael berseru, benar sekali, itulah yang terjadi pada Kira. Ya Tuhan, kau sebut ini penyakit vampir? Bagaimana Kira bisa terkena penyakit ini? Apa dia benar-benar digigit vampir? Michelle berkata, Tuhan tolong aku, vampir itu cuma tokoh dalam novel. Bagaimana mungkin mereka ada di dunia ini? Meskipun komunitas medis belum mencapai kesimpulan tentang penyebab penyakit ini, sebagian besar percaya bahwa itu adalah penyakit keturunan yang ditandai dengan gangguan sintesis hemoglobin. Michael menghela napas lega, selama putrinya menderita penyakit dan belum benar-benar menjadi vampir. Ia langsung bertanya, bagaimana penyakit sialan ini bisa disembuhkan?
Ini, nada suara Michelle rendah Michael. Meskipun ada beberapa pilihan pengobatan untuk penyakit ini, efeknya tidak terlalu bagus. Dengan kata lain, penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Apa? Michael benar-benar tercengang. Tak tersembuhkan? Putriku didiagnosis menderita penyakit terminal yang tak tersembuhkan? Ya Tuhan, kenapa engkau begitu kejam? Air mata menggenang di pelupuk matanya, dan Michael seakan kehilangan kekuatan untuk berdiri dalam sekejap. Ia berjongkok di tanah, terisak tak berdaya. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Michael, kau bisa mendengarku? Kau baik-baik saja? Suara Michelle yang khawatir terdengar dari telepon. Michael bertanya, suaranya tercekat karena emosi. Apakah penyakit Kili benar-benar tidak dapat disembuhkan? Sejauh ini, belum ada satupun kasus penyembuhan yang berhasil. Michelle tahu berita ini kejam, tetapi ia tetap harus memberitahu Michael karena menyembunyikannya tidak akan membantu kondisi Kili sama sekali. Dia kemudian menambahkan, saya sarankan Anda mengirim Kili kembali ke Tiongkok sesegera mungkin dan membawanya ke rumah sakit kami. Michael menolak, katanya, bukankah kamu bilang tidak ada obatnya? Apa gunanya mengirimnya ke rumah sakitmu? Itu hanya akan membuat Kili menderita dalam perjalanan ke sana. Michelle berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya kasus sindrom vampir terakhir terjadi beberapa tahun yang lalu. Kedokteran telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin dengan berkonsultasi dengan para ahli di rumah sakit kita bisa menemukan obat untuk Kili. Lagi pula, kau sekarang di Tiongkok. Dokter mana yang bagus? Kudengar mereka masih terjebak dalam tahap primitif mengobati orang dengan herbal. Apa kau pikir orang-orang ini, yang praktis seperti dukun di suku primitif, bisa mendiagnosis penyakit Kili? Rencana pengobatan apa yang bisa mereka tawarkan? Jika kau memulangkan Kili, dia mungkin masih punya secercah harapan. Jika dia tetap di Tiongkok, sama sekali tidak ada harapan. Belum tentu. Masih banyak dokter yang bagus di Tiongkok. Misalnya, dokter yang merawat Kili sekarang cukup terampil, balas Michael, mengingat betapa berkesan kemampuan diagnostik Zhao Chen padanya. Sekalipun kemampuan medisnya sangat baik, dia tidak mungkin bisa mendiagnosis penyakit Kili. Gerutu Michelle, lalu berhenti membicarakannya dan berkata, dengarkan aku, kirim Kili kembali ke negaranya segera. Michael ragu sejenak, lalu berkata, aku perlu bicara dengan Hannah. Tanpa menutup telepon, ia berdiri dan kembali ke unit perawatan intensif. Begitu sampai di pintu, ia mendengar istrinya bertanya, dokter, apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda menemukan sesuatu tentang penyakit putri saya? Zhao Chen menjawab dalam bahasa Inggris, Nyonya, saya sudah mendiagnosisnya. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, penyakit putri Anda disebut api racun yin. Dalam pengobatan barat, penyakit ini disebut porfiria, juga dikenal sebagai penyakit vampir. Apa? Vampir? Seru Hannah terkejut. Michael juga sangat terkejut ya Tuhan, dia mendiagnosisnya. Michelle bertanya dengan rasa ingin tahu di telepon, siapa yang mendiagnosis sesuatu? Bung, apa yang kamu bicarakan? Dokter itu. Dokter Tiongkok yang kubicarakan tadi, dia mendiagnosis penyakit Kili. Jawab Michael. Apa? Ini tidak mungkin. Seru Michelle tak percaya. Penyakit Kili didiagnosis setelah beberapa jam berdiskusi dengan banyak ahli di rumah sakit kami. Bagaimana mungkin seorang dokter Tiongkok juga mendiagnosis penyakit ini? Tapi faktanya ada di depan mata kita, kata Michael. Dan sejak dia tiba di rumah sakit dan melihat Kili sampai sekarang, baru sekitar 10 menit berlalu. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Sungguh luar biasa seorang dokter Tiongkok mendiagnosis bentuk vampirisme yang langka ini. Namun, fakta bahwa ia melakukannya hanya dalam waktu 10 menit sungguh tak masuk akal. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Suara Michael dipenuhi kegembiraan. Ia sempat putus asa. Tetapi kini ia melihat secercah harapan lagi. Zhao Chen telah mendiagnosis penyakit Kili begitu cepat. Jadi bisakah ia juga menyembuhkan penyakit vampir terkutuk ini? Di ujung telepon yang lain, Michelle masih syok. Ia merasa seperti ditampar, dan wajahnya terasa perih. Pada saat ini, Michael bergegas ke sisi Zhao Chen dan bertanya dengan mendesak. Dokter, bisakah Anda menyembuhkan sindrom vampir? Mendengar ini, Hannah, dan bahkan Michelle di ujung telepon, menahan napas, menunggu jawaban Zhao Chen. Bisa disembuhkan. Zhao Chen tersenyum dan menjawab dengan tegas. Dalam catatan medis yang ditinggalkan Wu Peng, terdapat beberapa metode untuk mengobati api racun yin. Ia berencana untuk menggunakan semuanya dan yakin dapat menyembuhkan Kili. Luar biasa. Seru Michael sambil menangis bahagia, memeluk Zhao Chen erat-erat sambil berulang kali berkata, terima kasih, dokter, terima kasih. Hannah juga sangat gembira. Saat itu, ia merasa senyum Zhao Chen bagaikan malaikat, memberi orang kekuatan dan harapan. Akan tetapi, terdengar suara yang tidak pada tempatnya dari telepon. Mustahil, teriak Michelle. Vampirisme adalah masalah global, dan belum pernah ada satupun kasus yang bisa disembuhkan.
Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkannya? Zhao Chen menatap ponselnya, lalu ke Michael, dan bertanya, apa ini? Michael memperkenalkan dengan agak canggung, ini teman baikku, Michelle. Dia ayah baptis Kili dan juga seorang dokter. Zhao Chen tertawa. Dikatakan bahwa orang Inggris sombong dan keras kepala, dan Dr. Michelle tampaknya adalah contoh tipikal. Dia berkata, Tuan Michelle, Anda salah bicara. Vampirisme bukannya tanpa preseden untuk disembuhkan. Dalam pengobatan Tiongkok, penyakit ini disebut api racun yin. Ada beberapa catatan penyembuhan dalam buku-buku pengobatan Tiongkok kuno. Pengobatan tradisional Tiongkok tak lebih dari bentuk sihir primitif yang menggunakan akar pohon untuk menipu orang. Bagaimana mungkin bisa menyembuhkan penyakit sesulit sindrom vampir? Kata Michelle tak percaya. Mencoba menipu orang dengan akar pohon? Dukun primitif? Sepertinya Tuan Michelle salah paham tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Saya rasa Anda pasti tidak akan percaya dengan kata-kata saya. Jadi mari kita buktikan dengan tindakan. Setelah mengatakan ini, Zhao Chen mengabaikan Michelle di ujung telepon dan malah meminta perawat untuk membawakan obat, lalu dengan cepat menuliskan 2 resep. Yang satu adalah resep internal, dibuat dengan memodifikasi bahan-bahan jiunitang, yang memelihara yin dan menekan yang, mengisi kembali cairan yin yang terkuras sambil menekan api yin. Resep lainnya adalah aplikasi eksternal, yang merupakan versi modifikasi dari bubuk 5 kuning. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan bintik-bintik merah dan lepuh di tubuh Kili, sekaligus mengurangi sebagian racun yin dan api di dalam tubuhnya. Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang mengerutkan kening saat melihat resep tersebut. Kedua resep ini mirip dengan yang pernah mereka gunakan sebelumnya, hanya berbeda pada beberapa jenis herbal. Apakah resep ini bisa menyembuhkan Kili? Tepat saat mereka hendak bertanya, Zhao Chen mengirim seseorang untuk mengambil 1 set 9 jarum. Meskipun dia mempunyai 9 jarum emas di cincin penyimpanannya, dia tidak mungkin mencabutnya begitu saja di depan banyak orang, bukan? Apakah kamu berencana menggabungkan akupuntur dan pengobatan untuk mengatasi panas yin? Tanya Xiao Xianlin. Tidak hanya itu, kata Zhao Chen dengan suara berat, kita juga perlu menambahkan pijat. Hari-hari ini, ia telah mempelajari buku pijat dan instruksi di daun informasi, dan hari ini akhirnya berguna. Pijat? Semua orang tercengang, sungguh sulit mengaitkan pijat dengan sindrom vampir yang aneh dan menakutkan. Apa peran terapi perawatan kesehatan dalam penyakit ini? Namun, meskipun semua orang tercengang, tak seorang pun mengajukan pertanyaan. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa Zhao Chen ahli dalam menciptakan keajaiban. Mungkin pijatan ini, di tangannya, benar-benar dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Sebelum obat Tiongkok dan 9 jarum dibawa, Zhao Chen menginstruksikan perawat untuk mencukur rambut Kili, karena ia akan mengoleskan obat ke seluruh tubuhnya, dan kulit kepalanya tidak boleh terlewatkan. Jika ia berambut, akan sulit untuk mengoleskan obat secara menyeluruh. Sementara itu, Michelle berteriak ke teleponnya, Bung, nyalakan kamera dan alihkan ke panggilan video. Aku ingin tahu apakah dokter Tiongkok ini benar-benar cakap atau hanya menyombongkan diri. Dalam pikiran Michelle, Zhao Chen sebagian besar sedang membual. Michael memenuhi permintaannya dan memulai panggilan video. Karena para perawat akan mencukur rambut Kili, lampu di unit perawatan intensif dinyalakan, sehingga ruangan tidak segelap sebelumnya. Kalau tidak, meskipun ada panggilan video, Michelle tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di sana. Para perawat baru saja mencukur kepala Kili, dan setelah memberikan obat-obatan internal dan eksternal serta 9 jarum akupunktur, dia dikirim ke unit perawatan intensif. Zhao Chengxian mengambil obat dalam yang telah disiapkan, membuka paksa mulut Kili dengan tangannya, dan menuangkan obat itu ke tenggorokannya. Saat obat itu masuk ke mulutnya, Kili langsung terbangun dari tidur nyenyaknya. Ia melolong nyaring, memamerkan taringnya yang tajam bak binatang buas, mencoba menggigit Zhao Chen. Namun sayang, tangan Zhao Chen bagaikan penjepit besi, mencengkeram mulutnya erat-erat, mencegahnya menggigitnya sama sekali. Saat dia menelan obat itu, api berbisa di dalam Kili merasakan ancaman, menyebabkan dia berteriak lebih keras dan mencoba memuntahkannya. Melihat hal itu, Zhao Chen menjentikan tenggorokannya dengan jari kelingking tangan yang menjepit mulutnya. Teknik ini merupakan metode penyapuan titik-titik tekanan yang dipelajarinya dari ilmu pijat Wina. Melalui stimulasi yang cepat dan kuat, sensasi kesemutan dan mati rasa yang kuat menyelimuti mulut dan lidah Kili, membuatnya mustahil untuk memuntahkan obatnya. Semangkuk obat segera dituangkan ke tenggorokannya, dan Kili tampak sangat kesakitan, meronta semakin keras. Pada saat yang sama, lepuh merah di tubuhnya tampak semakin banyak. Melihat ini, Michelle tak kuasa menahan diri untuk berseru, Michael, ada yang tidak beres. Kondisi Kili sepertinya semakin memburuk. Apa pria ini merawatnya atau menyakitinya? Faktanya, bukan hanya dia, tetapi banyak orang di unit perawatan intensif memiliki keraguan serupa. Zhao Chen tidak memberikan penjelasan apapun. Seluruh energinya kini terfokus pada perawatan pasien-pasiennya. Terhanyut sepenuhnya, ia hanya melihat pasien-pasiennya.
Segala sesuatu yang lain lenyap. Namun, Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang melihat kebenaran dan tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat. Xiao Xianlin menjelaskan atas nama Zhao Chen semuanya. Jangan gugup. Ini bukan kondisinya yang memburuk, melainkan api racun yin yang dipaksa keluar dari tubuhnya oleh Zhao Chen. Tabib legendaris Bian Kue pernah berkata bahwa penyakit berkembang dari ringan hingga berat dalam 3 tahap: penyakit pada kulit dan otot, penyakit pada lambung dan usus, dan penyakit pada sumsum tulang. Api racun yin dalam tubuh Kili berada di antara lambung, usus, dan sumsum tulang. Untuk menyembuhkannya, kita harus memaksanya keluar terlebih dahulu. Liu Mingzhang menimpali, benar. Kami juga mencoba menggunakan obat untuk mengeluarkan racun api dari tubuh Kili, tetapi sayangnya kami gagal. Sebenarnya, resep kami mirip dengan resep Zhao Chen, hanya sedikit berbeda. Namun, beberapa bahan itulah yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Kita harus mempelajari resep ini dengan saksama setelahnya. Begitu. Setelah mendengar penjelasan ini, para dokter dan perawat di unit perawatan intensif menghela napas lega dan tidak lagi tegang. Michael dan istrinya hanya tahu beberapa kata dasar bahasa Mandarin. Jadi mereka sama sekali tidak mengerti penjelasan Tuan Xiao dan Tuan Liu. Mereka hanya bisa bertanya dengan gugup, "Apa yang kalian bicarakan? Kondisi putri saya memburuk?" "Tuan-tuan, kondisi putri Anda tidak memburuk, malah membaik. Meskipun usianya sudah lanjut, bahasa Inggris Xiao Xianlin cukup lancar." "Apakah membaik?" Michael dan istrinya sangat skeptis. Jelas, bintik-bintik merah dan lepuh Kili semakin banyak dan parah. Jadi bagaimana mereka bisa bilang sudah membaik? Dalam panggilan video, Michelle berteriak, "Kalian para dokter Tiongkok tahu cara mengobati penyakit? Apa kalian punya etika medis? Kondisinya jelas memburuk, tapi kalian bilang sudah membaik? Kalian benar-benar memperlakukan manusia seperti sampah." "Michael, hentikan dokter gadungan itu segera dan kirim Kili kembali ke Tiongkok, ke rumah sakit kita. Juga, hubungi polisi sekarang juga dan suruh mereka menangkap para dukun penghisap uang ini." Michael ragu-ragu. Ia masih sangat terkesan dengan kemampuan Zhao Chen mendiagnosis penyakitnya dan istrinya secara sekilas. Menurutnya, Zhao Chen tampak cukup cakap, tidak seperti dukun. Saat itu, Zhao Chen meletakkan mangkuk obatnya, mengeluarkan beberapa jarum akupunktur dari kotak 9 jarum, mendisinfeksinya dengan kapas alkohol, dan menusukkannya ke beberapa titik akupunktur seperti Neiguan, Jikuan, Zhusanli, dan Chengshan. Setelah melakukan beberapa perawatan akupunktur, ia mengeluarkan jarum tajam dan lanset dari kotak 9 jarum. Bilah jarum berbentuk segitiga dan sering digunakan untuk tusukan dangkal dan pengeluaran darah dalam perawatan klinis. Jarum berilium, juga dikenal sebagai pisau jarum, berbentuk seperti pedang dan 2 hingga 3 kali lebih panjang daripada jarum biasa. Jarum ini umumnya digunakan dalam operasi untuk membuka karbunkel dan abses guna mengeluarkan nanah dan darah. Zhao Chen menyipitkan mata dan, menggunakan teknik pengamatan kinya, menemukan 4 area api beracun yin yang membandel di dalam tubuh Kili yang belum terdorong ke permukaan oleh obat. Area-area ini terletak di antara alis Kili, di tenggorokannya, di jantungnya, dan di dantiannya. Keempat tempat ini merupakan bagian penting tubuh manusia, dan juga merupakan tempat di mana api yin paling kuat. Ramuan herbal memiliki efek terbatas di sana, dan metode khusus harus digunakan bersamaan dengan ramuan herbal tersebut. Sambil menarik napas dalam-dalam, jarum tajam Zhao Chen melesat keluar bagai naga yang muncul dari jurang, menusuk dahi Kili. Kemudian, ia menurunkan jarum dan menggunakan lanset untuk menusukkan 1 jarum ke tenggorokan, ulu hati, dan dantian Kili. Selain jarum di bagian tengah dahi, 3 area lainnya ditusuk sangat dalam, meninggalkan sayatan besar. Darah merah tua segera menyembur keluar. Adegan ini mengejutkan semua orang di unit perawatan intensif. Tenggorokan dan jantung adalah organ vital. Mengiris luka dalam dan besar di kedua tempat ini, apakah ini menyembuhkan atau membunuh seseorang? Michael dan istrinya berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Dalam panggilan video itu, Michelle berteriak, "Ya Tuhan, kurang ajar, ini membunuh orang." "Michael, hentikan dia. Panggil polisi." Michael segera bergegas menuju Zhao Chen, sementara istrinya mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon polisi. Zhao Chen tiba-tiba berbalik, melotot padanya, dan berteriak, "Jika kamu tidak ingin putrimu mati, tenanglah." Tiba-tiba, Michael dan istrinya, begitu juga Michelle, yang tengah menyaksikan situasi dari Inggris melalui panggilan video, semuanya merasakan tekanan kuat yang datang, membuat mereka sulit bernapas dan memperlambat gerakan mereka. Zhao Chen mengabaikan mereka dan mengambil baskom berisi salep topikal yang telah disiapkan dari perawat yang tercengang. Setelah mengenakan sarung tangan, ia mengambil segenggam salep lengket dan mengoleskannya langsung ke 4 luka tusuk dan sayatan di dahi, tenggorokan, jantung, dan dantian Kili. Darah yang mengucur deras langsung terhenti. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Sebuah tanda tanya besar muncul di benak Michael dan istrinya. Keraguan itu,
Ditambah dengan kehadiran Zhao Chenwei yang mengesankan, membuat mereka tidak dapat menghentikannya atau memanggil polisi, bahkan setelah mereka sadar. Faktanya, mereka bukan saja tidak mengerti tindakan Zhao Chen, tetapi para dokter dan perawat di unit perawatan intensif juga benar-benar bingung. Awalnya mereka mengira Zhao Chen melakukan pertumpahan darah dengan menusuk titik akupuntur. Namun, sekarang tampaknya bukan itu masalahnya, mengoleskan obat pada luka justru menghambat aliran darah. Bagaimana itu masih bisa dianggap pertumpahan darah? Orang-orang mengalihkan perhatian mereka kepada Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang, berharap mendapatkan jawaban dari kedua ahli medis ini. Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang tetap diam, berpura-pura tidak memperhatikan tatapan penuh tanya dari kerumunan. Mereka tidak tahu mengapa Zhao Chen melakukan ini, atau bagaimana menjawab pertanyaan itu. Setelah mengoleskan obat pada keempat lukanya, Zhao Chen tidak berhenti dan mengoleskan obat ke seluruh tubuh Qili. Hanya dalam beberapa menit, seluruh tubuh Qili terlumuri obat, membuatnya tampak seperti monster lumpur. Setelah meletakkan salep topikal, Zhao Chen, tanpa melepas sarung tangannya, mengulurkan kedua tangan dan menggunakan teknik pijat yang telah dipelajarinya dari daun informasi untuk memijat Qili. Dia menggunakan teknik pijat khusus, yang benar-benar berbeda dari teknik perawatan kesehatan yang ada di tempat pijat biasa. Setiap gerakan tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh kekuatan. Tekanan yang diberikan dalam pijat medis tidak hanya mencubit seseorang hingga mereka merasakan sakit. Tekanan tersebut harus mampu menembus kulit dan mencapai meridian dan bahkan organ dalam, sehingga organ dalam tubuh juga ikut terpijat. Orang yang menerima pijatan jenis ini mungkin merasakan nyeri, tetapi tidak terlalu parah. Setelah dipijat, mereka merasakan relaksasi dan pembersihan total, baik secara internal maupun eksternal, yang sangat nyaman dan memuaskan. Tentu saja, mereka yang berada di unit perawatan intensif tidak dapat menilai secara visual kekuatan pijatan Zhao Chen. Namun, mereka terkesima dengan berbagai teknik yang ia gunakan selama pemijatan. Mulut mereka ternganga takjub. Teknik-teknik ini begitu memukau dan memikat sehingga sama sekali tidak menyerupai pijatan, melainkan seperti sapuan kuas atau permainan alat musik. Setiap gerakannya syarat dengan seni, membuat penonton tak bisa berkata-kata dan takjub. Orang awam menonton tontonan itu, para ahli melihat detailnya. Yang lain hanya menganggap gerakan Zhao Chen sangat keren dan bergaya, sama sekali tidak seperti pijatan. Namun, ekspresi Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang berubah drastis, berseru, gerakannya seperti angsa yang terkejut, khasiatnya bahkan melampaui obat paling ajaib sekalipun. Inilah, teknik pijat angsa terkejut, yang legendaris. Teknik pijat yang menakjubkan, seanggun angsa yang terkejut. Deskripsi itu sungguh sempurna. Xiao Tua, Liu Tua, apa sih, teknik pijat luar biasa, ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya?